Maaf, Al. saya bau. Kaki saya sakit sekali. Tenanglah, aku di sini. Kamu aman sekarang, aku janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda. Tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Rara. Pernahkah kamu membayangkan? Pagi hari kamu adalah seorang sarjana kebanggaan desa. Tapi malam harinya kamu tidur di aspal basah sebagai gelandangan yang dihina dan diludahi. Dikhianati sahabat sendiri. Kehilangan harta. Kehilangan kaki. Dan kehilangan ayah tercinta dalam satu hari yang sama. Simak kisah nyata yang akan meremukkan hatimu ini. Karena mungkin saja, kisah ini adalah cerminan dari ketabahan yang selama ini kamu cari. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Rara. Gadis desa dari lereng Gunung Sindoro Wonosobo yang sejuk. Dulu aku memiliki senyum yang kata bapak mampu menerangi gubuk kami yang gelap. Namun sekarang, saat aku menatap pantulan wajahku di genangan air kotor jalanan Jakarta, aku bahkan tidak mengenali siapa wanita kurus, kusam, dan menyedihkan ini. Orang-orang menutup hidung saat melewatiku. Menatapku seolah aku adalah sampah busuk yang harus segera disingkirkan. Padahal, hanya 3 bulan yang lalu, aku adalah seorang sarjana dengan predikat terbaik. Seorang anak perempuan yang berjanji di hadapan makam ibu untuk mengubah nasib keluarga. Izinkan aku menceritakan bagaimana neraka dunia ini bermula. Sebelum aku sampai di titik nadir di mana aku harus mengemis sisa makanan orang lain demi menyambung nyawa. Semua berawal dari bunyi mesin monitor detak jantung di ruang rawat inap RSUD Wonosobo. Suara tit, tit, tit. Itu menghantuiku setiap malam. Bapak, satu-satunya pelita hidupku setelah ibu meninggal dunia, terbaring lemah dengan selang oksigen yang menutupi separuh wajahnya yang keriput. Dokter spesialis jantung berkata dengan wajah serius bahwa bapak harus segera dirujuk ke rumah sakit besar di Jakarta untuk operasi penyumbatan pembuluh darah jantung yang parah. Atau kalau tidak, nyawa bapak tidak akan tertolong. Biayanya ratusan juta rupiah. Hatiku mencelos mendengarnya. Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu? Kami hanya petani penggarap lahan orang lain. Untuk makan sehari-hari saja, kami seringkali hanya makan nasi dengan garam. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku mencintai bapak lebih dari nyawaku sendiri. Di tengah keputusasaan yang mencekik itu, Siska datang. Dia adalah teman masa kecilku. Tetangga sebelah rumah yang sudah merantau ke Jakarta 2 tahun lalu. Dia pulang kampung dengan mobil sewaan yang kinclong, pakaian bermerek, dan perhiasan emas yang berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Siska memegang tanganku erat-erat di teras rumah sakit yang dingin. Tatapannya begitu meyakinkan. Dia bilang ada lowongan pekerjaan di perusahaan ekspor-impor di kawasan SCBD Jakarta. Sebagai staf administrasi dengan gaji 2 digit. Dia bilang bosnya sedang mencari orang jujur dan pintar sepertiku. Mataku berbinar seketika. Harapan itu seolah cahaya terang benderang di tengah lorong gelap gulita. Aku langsung bersujud syukur kepada Allah. Aku berpikir, inilah jawaban doa-doa bapak di sepertiga malam. Tanpa pikir panjang, aku bergegas pulang ke desa. Aku nekat menjual satu-satunya peninggalan almarhumah ibu. Sebidang tanah kecil di belakang rumah yang sebenarnya adalah tabungan masa depanku dan satu-satunya harta kami. Tetangga menawarnya dengan harga murah karena aku butuh uang cepat. Tapi aku tidak peduli. Yang penting aku punya uang tunai. 15 juta rupiah berhasil aku kumpulkan. Itu adalah uang darah dan air mata. Uang untuk biaya keberangkatan dan biaya awal pengobatan bapak di Jakarta nanti. Malam itu, sebelum berangkat, aku mencium tangan bapak yang dingin dan kurus. Bapak sempat membuka matanya perlahan. Menatapku sayu seolah ingin menahanku pergi. Firasat orang tua memang tidak pernah salah. Tapi aku meyakinkannya sambil tersenyum menahan tangis. Pak, Rara janji akan pulang bawa uang banyak. Rara akan bawa bapak ke rumah sakit terbaik di Jakarta.
Rara akan sukses, Pak. Bapak tunggu Rara ya. Bapak hanya meneteskan air mata di sudut matanya. Tidak mampu bicara karena sesak. Demi Allah. Jika aku tahu itu adalah tatapan terakhir Bapak untukku, aku tidak akan pernah melepaskan genggaman tangannya. Aku akan memilih miskin selamanya asalkan bisa menemani Bapak di sisa waktunya. Kami berangkat menggunakan bus malam dari Terminal Mendolo menuju Jakarta. Sepanjang perjalanan yang panjang dan melelahkan, aku memeluk tas ranselku erat-erat seperti memeluk nyawa. Di dalamnya ada amplop tebal berisi sisa uang penjualan tanah, ijazah asliku, KTP, dan satu-satunya ponsel pintarku. Siska duduk di sebelahku, tersenyum manis sekali, menceritakan betapa indahnya hidup di Jakarta. Dia bilang aku akan tinggal di apartemen mewahnya sementara waktu. Aku percaya padanya. Aku percaya sepenuh hati karena kami tumbuh bersama. Makan bersama. Main bersama. Aku tidak tahu bahwa iblis bisa berwajah sahabat yang paling kita sayang. Bus tiba di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Saat subuh masih remang-remang. Hiruk-pikuk terminal terbesar se-Asia Tenggara itu membuatku pusing dan bingung. Orang-orang berlarian mengejar bus. Teriakan kondektur. Dan asap knalpot menyambut kedatanganku di kota impian ini. Siska bilang dia mau ke toilet sebentar. Perutnya sakit katanya. Dia menyuruhku menjaga koper besarnya. Lalu dengan alasan agar praktis, dia meminjam tas ranselku. Katanya tisu dan dompet recehnya ada di tas kecil yang dia titipkan di dalam ranselku. Bodohnya aku. Betapa lugunya aku saat itu. Tanpa curiga sedikitpun, aku menyerahkan tas ransel itu padanya. Tas yang berisi seluruh masa depanku dan nyawa bapakku. Aku duduk di bangku tunggu terminal yang terbuat dari besi dingin. 5 menit berlalu. 10 menit berlalu. 30 menit berlalu. Perasaan tidak enak mulai merayap di dadaku. Jantungku berdetak kencang tidak karuan. Kenapa Siska lama sekali? Aku mencoba bertanya pada petugas kebersihan di depan toilet wanita. Bapak itu menggeleng dan bilang tidak ada perempuan dengan ciri-ciri Siska yang masuk ke sana baru-baru ini. Duniaku rasanya berhenti berputar. Keringat dingin mengucur deras di pelipisku. Aku berlari mengelilingi terminal yang luas itu. Meneriakkan nama Siska seperti orang gila yang kehilangan akal. Siska. Siska, kamu di mana? Jangan bercanda, Siska. Ini tidak lucu. Aku berlari ke pintu keluar kedatangan bus. Nihil. Aku berlari ke pangkalan taksi. Nihil. Kakiku lemas bukan main. Napasku sesak seolah pasokan oksigen di bumi habis. Aku kembali ke tempat koper besar Siska yang ditinggalkan. Dengan tangan gemetar hebat, aku membuka koper itu paksa. Berharap ada petunjuk atau setidaknya barang berharga miliknya yang tertinggal sebagai jaminan. Saat resleting terbuka, langit rasanya runtuh menimpaku. Isinya hanya tumpukan koran bekas. Dan beberapa baju kotor yang sudah bau apek dan bolong-bolong. Tidak ada barang berharga sama sekali. Itu koper sampah. Dia menipuku. Teman masa kecilku. Saudaraku sendiri. Dia merencanakan ini semua sejak awal. Dia mencuri nyawa bapakku. Aku menjerit histeris di tengah keramaian terminal. Suaraku parau memanggil-manggil nama bapak. Orang-orang berkumpul melingkar melihatku. Tapi tidak ada satupun yang menolong. Mereka hanya menonton. Memotret. Mungkin mengira aku orang gila baru yang lepas pasung. Aku menangis meraung-raung sampai suaraku habis. Uang itu untuk bapak. Uang itu untuk operasi jantung bapak. Ya Allah. Kenapa engkau berikan ujian seberat ini padaku? Apa salahku? Dalam kepanikan dan kebingungan yang memuncak, aku berlari keluar area terminal tanpa arah. Berharap bisa mengejar Siska yang mungkin belum jauh. Air mata menutupi pandanganku. Aku tidak melihat lampu lalu lintas yang menyala merah. Aku tidak mendengar klakson panjang truk dan bus yang memekakkan telinga. Brak. Tubuhku terpental keras ke aspal yang panas. Sebuah sepeda motor yang melaju kencang menghantam sisi kanan tubuhku tanpa ampun. Rasa sakit yang luar biasa dahsyat langsung menjalar dari kaki kananku hingga ke ubun-ubun. Tulang keringku rasanya remuk berkeping-keping.
Darah segar mengalir deras merembes di celana bahan warna krem yang aku pakai. Pengendara motor itu bukannya menolong, malah memaki-maki kasar. Lalu tancap gas kabur begitu saja melihat warga mulai berdatangan. Aku tidak bisa berdiri. Kakiku mati rasa. Lalu sedetik kemudian berubah menjadi nyeri yang menyiksa tiada tara. Rasanya seperti ditusuk ribuan jarum api. Aku merangkak ke pinggir trotoar, menyeret kakiku yang patah dengan sisa-sisa tenaga. Orang-orang hanya melihat dengan tatapan kasihan tapi takut mendekat. Di saku celanaku, aku masih menyimpan satu ponsel jadul kecil. Ponsel cadangan yang hanya bisa untuk telepon dan SMS. Yang sengaja aku bawa untuk komunikasi darurat dengan tetangga yang menjaga bapak. Ponsel itu bergetar hebat di saku. Layarnya retak 1000. Tapi masih menyala redup. Nama Bu Asih, tetangga sebelah rumah, muncul di layar. Tanganku gemetar hebat saat menekan tombol hijau. Firasatku mengatakan ini bukan kabar baik. Jantungku berdegup kencang seolah mau meledak. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi wajahku yang penuh air mata, darah, dan debu jalanan. "Halo, Bu Asih." Suaraku parau menahan sakit yang amat sangat. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar suara isak tangis tertahan yang menyayat hati. "Rara, nak." Suara Bu Asih bergetar hebat. "Kamu yang sabar Yanduk. Kamu harus kuat. Kamu harus ikhlas." "Kenapa Bu? Bapak baik-baik saja kan?" "Rara baru sampai Jakarta Bu. Rara mau kirim uang sebentar lagi." Aku berbohong. Aku berbohong demi menenangkan hatiku sendiri. Padahal uang itu sudah raib. "Maafkan Ibu Enduk. Bapakmu barusan saja menghembuskan napas terakhir. Bapak sudah tidak sakit lagi, Ra. Bapak sudah tenang. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kamu pulang Yanduk. Buat lihat jenazah Bapak terakhir kali sebelum dimakamkan." Dunia seketika menjadi senyap. Suara klakson. Suara hujan. Suara orang-orang di sekitarku. Semuanya hilang lenyap. Yang terdengar hanya denging panjang yang menyakitkan di telingaku. Bapak meninggal. Bapak pergi. Bapak pergi selamanya. Bapak pergi saat aku bahkan belum sempat membahagiakannya. Bapak pergi saat uang pengobatannya dibawa kabur oleh orang yang aku percaya setengah mati. Aku menjatuhkan ponsel itu ke genangan air hujan yang keruh. Aku tidak peduli lagi. Aku berteriak sekencang-kencangnya ke arah langit kelabu Jakarta yang mendung. Langit ikut menangis bersamaku. Hujan turun semakin deras. Seolah alam semesta tahu bahwa hari ini, seorang anak perempuan telah kehilangan segalanya. Kehilangan hartanya, kehilangan kakinya, dan kehilangan separuh jiwanya. "Bapak, maafkan Rara Pak. Rara gagal." Teriakku pilu. Aku mencoba bangkit untuk pulang. Tapi kakiku yang cedera parah membuatku jatuh tersungkur lagi ke aspal. Darah semakin banyak keluar. Lagi pula. Pulang pakai apa? Uangku 0 rupiah. KTP pun tak punya. Tiket bus tak terbeli. Aku terjebak di kota raksasa yang kejam ini sebatang kara. Tanpa identitas. Tanpa tujuan. Tanpa keluarga. Hari itu, Rara si sarjana muda yang penuh harapan dan cita-cita telah mati bersama Bapak. Yang tersisa hanyalah Rara. Gelandangan pincang yang mulai belajar bahwa air mata tidak bisa dimakan. Dan belas kasihan adalah barang termewah dan termahal di kota ini. Malam pertama menjadi gelandangan adalah malam terpanjang dan terdingin dalam hidupku. Aku menyeret tubuhku yang remuk untuk berteduh di bawah kolong jembatan layang dekat terminal. Bau pesing dan sampah menyengat hidung. Dinginnya angin malam menusuk sampai ke tulang sumsum. Tapi rasa dingin di hatiku jauh lebih beku daripada es. Kakiku membengkak besar. Berwarna biru keunguan mengerikan. Aku merobek sedikit ujung bajuku yang kotor untuk membalut luka lecetnya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa pada tulang yang mungkin retak atau patah di dalamnya. Setiap gerakan kecil mengirimkan sinyal rasa sakit yang membuatku ingin pingsan seketika. Tapi aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah Bapak terus menari-nari di pelupuk mata. Aku menyesal. Ya Allah. Aku menyesal pergi meninggalkan Bapak sendirian. Seharusnya aku di sana.
memegang tangannya saat sakaratul maut menjemput. Seharusnya aku membacakan Yasin di telinganya. Menuntunnya mengucapkan syahadat. Bukan malah terdampar di sini seperti sampah tak berharga. Rasa bersalah ini lebih menyakitkan daripada kakiku yang hancur. Aku merasa menjadi anak durhaka yang gagal total. Di seberang jalan, aku melihat sebuah warung makan Padang yang ramai pengunjung. Aroma rendang dan gulai tercium sampai ke tempatku meringkuk. Perutku berbunyi keras. Perih melilit karena kosong seharian. Terakhir aku makan adalah nasi bungkus kemarin sore sebelum berangkat dari desa. Rasa lapar mulai menggerogoti kewarasanku. Mataku nanar menatap piring-piring penuh makanan itu. Aku melihat seorang pelayan membuang sisa nasi dan tulang ayam ke tempat sampah besar di depan warung. Seekor kucing liar yang kurus langsung menyambarnya dengan lahap. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa iri pada kucing itu. Setidaknya dia tahu cara bertahan hidup di jalanan keras ini. Setidaknya dia punya bulu untuk menghangatkan tubuh. Sedangkan aku hanya gadis desa manja yang bodoh dan tidak tahu kerasnya dunia. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir bercampur debu dan darah di pipiku. Mulutku komat-kamit memanggil nama Bapak. Berharap ini semua hanya mimpi buruk dan besok pagi aku akan terbangun di kamarku yang sederhana. Dengan aroma teh hangat buatan Bapak. Tapi suara bising truk kontainer yang lewat menyadarkanku dengan kasar. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Ini adalah hidup baruku. Tanpa uang. Tanpa kaki yang sehat. Tanpa teman. Aku harus bertahan hidup demi membalaskan sakit hati ini. Atau aku akan mati membusuk di sini tanpa ada yang tahu namaku. Tapi bagaimana caranya? Untuk berdiri saja aku butuh tongkat. Saat fajar menyingsing di ufuk timur, seorang pemulung tua dengan karung besar di punggungnya berhenti di depanku. Wajahnya keriput dan penuh daki. Dia menatap kakiku yang bengkak parah, lalu menatap wajahku yang pucat pasi seperti mayat. Dia tidak bicara apa-apa, hanya melempar sebotol air mineral setengah penuh bekas orang lain, dan sepotong roti tawar yang sudah agak keras ke arahku. Makan. Katanya singkat dengan suara serak. Lalu pergi begitu saja menyeret karungnya. Aku menatap roti itu. Roti bekas. Roti sisa. Harga diriku sebagai sarjana berontak hebat. Aku bukan pengemis. Aku orang berpendidikan. Tapi rasa perih di lambungku berteriak lebih keras mengalahkan egoku. Dengan tangan gemetar dan air mata yang terus mengalir deras, aku mengambil roti itu. Aku memakannya perlahan. Roti itu terasa asin karena air mataku sendiri. Inilah sarapan pertamaku sebagai gelandangan di Jakarta. Dan ini baru permulaan dari penderitaan panjang yang menantiku. Apakah Allah sudah melupakan aku? Atau ini adalah caranya menempa aku menjadi baja sebelum aku bertemu dengan takdir yang sesungguhnya? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku harus tetap bernapas meski rasanya ingin mati saja. 1 bulan, 30 hari, 720 jam. Itulah waktu yang telah berlalu sejak aku resmi menjadi penghuni trotoar Jakarta. Jika ada yang bertanya bagaimana rasanya neraka, aku bisa menjawabnya sekarang. Neraka bukanlah api yang menyala-nyala. Neraka adalah saat kamu berjalan di tengah keramaian jutaan manusia, tapi tidak ada satupun yang menganggapmu ada. Neraka adalah saat kamu berteriak minta tolong, tapi suaramu hilang ditelan deru mesin dan ego manusia. Lihatlah aku sekarang. Rara si bunga desa yang cantik jelita itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah onggokan daging berjalan yang membusuk. Rambut panjangku yang dulu hitam berkilau kini gimbal, keras, dan penuh debu. Kulitku yang dulu kuning langsat kini menghitam terbakar matahari Jakarta yang tak kenal ampun. Bajuku, kemeja putih yang dulu aku pakai dengan bangga saat berangkat dari desa, kini sudah berubah warna menjadi coklat kusam. Robek di sana-sini, dan berbau apek yang menyengat. Tapi yang paling menyedihkan adalah kakiku. Kaki kananku yang patah dan tidak pernah mendapatkan perawatan medis itu, kini menjadi mimpi buruk. Bengkak, bernanah, dan mengeluarkan bau busuk yang membuat lalat-lalat hijau selalu mengerubungiku kemanapun aku pergi. Aku membungkusnya dengan kantong plastik kresek hitam bekas yang aku temukan di tong sampah.
Berharap bisa menutupi baunya. Berharap bisa menahan rasa sakitnya. Tapi sia-sia. Setiap langkah adalah siksaan. Setiap pijakan adalah jeritan tertahan. Aku berjalan terpincang-pincang menggunakan sebatang kayu rapuh yang aku pungut di pinggir Kali Ciliwung sebagai tongkat. Setiap hari, aku menyusuri jalanan panas di sekitar Tanah Abang hingga ke arah Sudirman. Bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk mencari sisa kehidupan. Dulu aku berpikir, menjadi sarjana dengan IPK tinggi adalah jaminan hidup sukses. Tapi ijazah hanyalah kertas tak berguna jika kamu tidak punya koneksi. Apalagi jika kamu tidak punya identitas. Aku pernah mencoba melamar kerja menjadi tukang cuci piring di sebuah warteg pinggir jalan. Aku pikir, setidaknya aku bisa dapat makan gratis. Dengan sisa keberanian yang aku punya, aku mendekati ibu pemilik warteg itu. Bu, maaf, boleh saya bantu cuci piring? Saya tidak minta gaji, Bu. Cukup sisa nasi dan kuah sayur saja. Pintaku memelas. Ibu itu menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya jijik. Dia menutup hidungnya dengan ujung kerudung. Heh, gembel. Pergi sana. Nanti pelanggan saya kabur semua gara-gara bau busuk kakimu itu. Jangan bikin sial dagangan orang. Pergi. Hardiknya kasar. Dia lalu mengambil gayung air dan menyiramkannya ke arahku. Seperti mengusir kucing kurap. Air kotor bekas cucian piring itu membasahi tubuhku. Perih. Air itu mengenai luka terbuka di kakiku. Aku menjerit tertahan. Menggigit bibirku sampai berdarah agar tidak menangis. Aku berbalik dan menyeret kakiku pergi. Ya Allah. Hina sekali aku. Apakah aku sudah tidak dianggap manusia lagi? Padahal darah yang mengalir di tubuhku sama merahnya dengan mereka. Padahal aku juga ciptaanmu. Hari-hari berlalu dengan perut yang melilit. Rasa lapar bukan lagi tamu, tapi kawan setia yang memelukku erat setiap saat. Kadang saking laparnya, pandanganku berkunang-kunang. Aku sering berhalusinasi melihat bapak duduk di bangku taman, melambaikan tangan memanggilku pulang. Saat aku mendekat sambil menangis bahagia, bayangan bapak hilang menjadi asap knalpot bajai. Di saat itulah aku sadar. Aku sendirian. Benar-benar sendirian di dunia yang kejam ini. Suatu sore yang mendung di kawasan Monas. Aku mengais-ngais tong sampah besar di dekat area parkir wisata. Orang-orang menatapku sinis. Ada ibu-ibu yang menarik anaknya menjauh sambil berbisik. Jangan dekat-dekat orang gila itu, nak. Nanti ketularan penyakit. Orang gila, katanya. Aku ingin berteriak. Aku sarjana, Bu. Aku waras. Aku hanya miskin. Aku hanya korban kejahatan. Tapi suaramu tidak akan didengar jika penampilanmu seperti sampah. Tanganku yang kotor menyentuh sesuatu yang lunak di dalam tumpukan sampah itu. Mataku berbinar. Sepotong roti manis. Masih utuh separuh. Mungkin bekas bekal anak sekolah yang tidak habis. Roti itu sedikit kotor terkena saus. Tapi bagiku itu adalah emas berlian. Air liurku menetes. Sudah 2 hari aku tidak makan apa-apa selain minum air keran masjid. Aku mengambil roti itu dengan tangan gemetar. Aku duduk di balik tembok beton pembatas taman. Bersiap menyantap rezeki dari Allah ini. Aroma roti itu, meski bercampur bau sampah, terasa seperti hidangan surga. Saat aku hendak memasukkan roti itu ke mulut, terdengar suara lirih di dekat kakiku. Meong. Aku menunduk. Seekor anak kucing kecil. Kurus kering sampai tulang rusuknya terlihat. Bulunya rontok dan matanya belekan. Kucing itu menatapku. Lalu menatap roti di tanganku. Dia mengeong lagi. Lemah sekali. Seolah itu adalah sisa tenaga terakhirnya. Tanganku berhenti di udara. Perang batin berkecamuk hebat di dadaku. Perutku berteriak minta diisi. Cacing-cacing di perutku meronta-ronta. Aku butuh energi. Kalau tidak makan sekarang, mungkin besok aku pingsan dan mati. Tapi melihat mata kucing itu, aku melihat diriku sendiri. Kami sama. Sama-sama makhluk kecil yang terbuang. Sama-sama kelaparan. Sama-sama tidak diinginkan oleh dunia. Bedanya, aku manusia yang punya akal. Dia hewan yang hanya punya insting.
Jika aku memakan roti ini sendirian, apa bedanya aku dengan Siska yang serakah? Apa bedanya aku dengan orang-orang kaya yang membuang makanan sementara saudaranya kelaparan? Dengan tangan gemetar, aku mematahkan roti itu. Bukan membaginya dua, tapi aku memberikan bagian yang lebih besar dan bersih kepada anak kucing itu. Makanlah, Meng. Kamu lebih butuh ini. Aku masih kuat, kataku lirih. Air mata menetes jatuh ke aspal. Kucing itu langsung melahap roti pemberianku dengan rakus. Aku memakan sisa bagian kecil yang kotor terkena saus. Rasanya hambar. Tapi hatiku terasa hangat. Setidaknya hari ini aku masih manusia. Setidaknya hari ini aku masih punya hati nurani. Meski dunia berusaha membunuhnya. Bapak, lihat anakmu, Pak. Rara masih jadi orang baik seperti ajaran Bapak. Rara tidak mencuri. Rara berbagi. Bisikku pada angin yang berhembus. Malam harinya, hujan turun lagi mengguyur Jakarta. Seolah langit tidak pernah bosan menangis melihat nasibku. Aku mencari tempat berteduh. Kolong jembatan sudah penuh oleh gelandangan lain yang lebih kuat dan berkuasa. Aku tidak berani ke sana karena takut diganggu preman. Aku berjalan menyeret kaki menuju emperan sebuah ruko ban yang tutup. Terasnya luas dan kering. Ada lampu yang terang. Cukup untuk sekadar meluruskan punggung yang pegal linu. Aku menggelar kardus bekas yang basah sebagai alas tidur. Baru saja aku memejamkan mata. Mencoba melupakan rasa nyeri di kaki yang semakin menjadi-jadi karena hawa dingin. Sebuah bentakan keras mengejutkanku. Weh, bangun. Siapa suruh tidur di sini? Seorang satpam berseragam lengkap dengan pentungan hitam di pinggang berdiri menjulang di depanku. Wajahnya garang. Pak, tolong Pak. Hujan deras. Saya numpang tidur sebentar saja sampai hujan reda. Saya tidak akan mengotori lantai. Suaraku memelas. Tanganku terkatup memohon. Enak saja. Ini bukan panti sosial. Ini kantor bank. Nanti dikira nasabah bank ini bangkumu gara-gara ada gembel tidur di depan. Pergi sana. Pak, kaki saya sakit, Pak. Saya tidak bisa jalan cepat. Tolonglah, Pak. Kasihanilah saya. Bukannya iba. Satpam itu malah menendang kardus alas tidurku. Ujung sepatu larasnya yang keras mengenai betis kakiku yang bengkak. Ah! Aku menjerit kesakitan. Rasanya seperti disambar petir. Sakitnya menembus sampai ke otak. Pandanganku gelap sesaat. Jangan banyak alasan. Pergi atau saya siram air got. Ancamnya. Dengan berurai air mata. Aku memaksakan diri untuk bangkit. Mengambil tongkat kayu rapuhku. Dan berjalan menembus hujan deras. Meninggalkan tempat yang kering itu. Satpam itu melihatku pergi dengan tolak pinggang. Tanpa rasa bersalah sedikitpun. Aku berjalan tanpa arah di bawah guyuran hujan. Air hujan menyamarkan air mataku. Dinginnya air membuat tubuhku menggigil hebat. Gigiku gemeretak. Demam mulai menyerang. Luka di kakiku terasa panas berdenyut-denyut. Sepertinya infeksinya semakin parah dan menyebar. Malam itu aku berakhir tidur di halte bus yang sepi dan gelap. Meringkuk seperti janin dalam kandungan. Memeluk lutut. Mencoba menghangatkan diri sendiri. Ya Allah, cabut saja nyawaku. Aku sudah tidak kuat. Aku menyerah. Doaku dalam hati. Doa dari seseorang yang sudah putus asa. Tapi Allah berkehendak lain. Matahari pagi kembali terbit. Membangunkan aku pada kenyataan pahit bahwa aku masih hidup. Masih lapar. Dan masih menderita. 3 hari berlalu sejak kejadian itu. Dan selama 3 hari itu pula. Tidak ada sebutir nasi pun yang masuk ke perutku. Hanya air keran dan sisa-sisa minuman kemasan orang yang aku pungut. Tubuhku lemas bukan main. Tanganku gemetar terus-menerus. Keringat dingin mengucur meski cuaca panas. Rasa lapar ini bukan lagi sekadar perih. Tapi sudah menjadi rasa sakit yang mematikan akal sehat. Mataku nanar mencari apa saja yang bisa dimakan. Aku berjalan menyusuri kawasan elit Sudirman. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi seolah mengejek kekecilanku. Mobil-mobil mewah berlalu lalang. Orang-orang berdasi berjalan terburu-buru dengan kopi mahal di tangan mereka.
Bau harum masakan tercium oleh hidungku yang tajam. Bau daging panggang. Bau rempah-rempah. Bau kemewahan. Kakiku bergerak sendiri mengikuti aroma itu. Seperti zombie yang mencari mangsa. Akal sehatku perlahan hilang digantikan oleh insting purba untuk bertahan hidup. Aku sampai di depan sebuah restoran mewah dengan konsep luar ruangan. Pagar tanamannya rendah. Sehingga aku bisa melihat orang-orang kaya sedang makan dengan lahap. Meja-meja penuh dengan makanan. Ayam bakar. Ikan gurame. Sup buntut. Nasi putih yang mengepul. Di salah satu meja di pojok. Dekat dengan pagar tanaman tempat aku bersembunyi. Duduk seorang pria muda. Dia sendirian. Di depannya terhidang aneka macam makanan yang cukup untuk makan 10 orang. Tapi dia tidak menyentuhnya sama sekali. Dia hanya duduk diam. Menatap kosong ke kursi di depannya. Mataku terpaku pada piring-piring penuh makanan itu. Bukan pada prianya. Piring-piring itu memanggilku. Ambil Rara. Ambil. Itu hak kamu untuk hidup. Bisik setan di telinga kiriku. Jangan Rara. Itu mencuri. Itu dosa. Kamu punya harga diri. Bisik malaikat di telinga kananku. Tapi suara malaikat itu kalah oleh suara keroncongan perutku yang memilukan. Aku sudah tidak peduli harga diri. Harga diri tidak bisa membuatku kenyang. Harga diri tidak bisa menyembuhkan kakiku. Aku hanya ingin makan. Aku hanya ingin bertahan hidup 1 hari lagi. Dengan langkah terseok-seok, aku menyeret kakiku mendekati pagar pembatas restoran itu. Baunya semakin harum memabukkan. Orang-orang di meja lain mulai menunjuk-nunjuk ke arahku. Menutup hidung. Memanggil pelayan. Tapi aku tidak peduli. Mataku terkunci pada meja pria itu. Aku akan melakukan hal yang paling memalukan dalam hidupku. Hal yang tidak pernah terbayangkan oleh Rara, si sarjana terbaik. Aku akan mengemis sisa makanan. Tanganku yang kotor dan hitam memegang pagar pembatas. Jantungku berdegup kencang seolah mau meledak. Ini adalah pertaruhan terakhirku. Antara hidup dan mati. Antara kenyang dan diusir. Aku mengumpulkan sisa-sisa tenaga untuk membuka mulut. Bersiap mengucapkan kalimat yang akan mengubah takdirku selamanya. Tanpa aku sadari. Pria muda yang duduk sendirian itu adalah kunci dari segala penderitaan dan masa depanku. Dan pertemuan kami detik ini adalah skenario langit yang sudah tertulis rapi jauh sebelum aku dilahirkan. Jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Setiap langkah yang aku ambil mendekati pagar pembatas restoran mewah di kawasan Senopati Jakarta Selatan itu terasa berat sekali. Rasanya seperti ada batu besar yang diikatkan di kaki kananku yang bengkak. Keringat dingin mengucur deras di pelipis. Bercampur dengan debu hitam jalanan yang menempel di wajahku. Aku tahu aku menjijikkan. Aku tahu aku bau. Tapi rasa lapar ini sudah mengambil alih kewarasanku. Aku mencengkeram besi pagar pembatas yang dingin. Mataku tidak lepas dari meja di pojok itu. Di sana, duduk seorang pria muda dengan setelan jas abu-abu gelap yang terlihat sangat mahal. Rambutnya tertata rapi. Kulitnya bersih terawat. Dia seperti pangeran yang turun dari langit. Sangat kontras dengan aku. Si itik buruk rupa yang penuh koreng dan nanah. Di hadapannya, terhidang sepiring besar steak daging sapi yang masih mengepulkan asap. Ada juga semangkuk sup krim jagung, salad buah segar, dan segelas jus jeruk dingin yang bulir airnya menetes di dinding gelas. Ya Allah, tenggorokanku tercekat. Air liurku menetes tanpa bisa ditahan. Cacing di perutku berteriak histeris meminta haknya. Pria itu tidak makan. Dia hanya mengaduk-aduk supnya dengan sendok perak. Tatapan matanya kosong. Menatap lurus ke kursi kosong di depannya. Seolah-olah dia sedang menunggu seseorang yang tidak akan pernah datang. Wajahnya tampan. Tapi diselimuti awan mendung kesedihan yang pekat. Aku memberanikan diri. Ini saatnya. Atau aku akan mati kelaparan malam ini. Dengan suara parau dan bergetar karena takut. Aku membuka mulut. Tuan. Suaraku terlalu pelan. Hilang tertelan suara musik jazz lembut yang diputar di restoran itu. Pria itu tidak bergeming. Dia tidak mendengarku. Aku mencoba lagi. Sedikit lebih keras.
Meski tenggorokanku perih rasanya seperti diiris silet karena kering. Maaf, Tuan. Pria itu masih diam. Tapi seorang pelayan wanita dengan seragam rapi yang berdiri tak jauh dari situ menoleh. Matanya melotot saat melihatku. Dia langsung bergegas berjalan ke arahku dengan wajah garang. Tangannya mengibaskan serbet seolah mengusir lalat. Heh, orang gila. Pergi. Jangan berdiri di situ. Nanti nafsu makan tamu hilang lihat mukamu yang kotor itu. Hus. Hus. Hardikan pelayan itu cukup keras. Beberapa tamu di meja lain menoleh. Mereka menatapku dengan tatapan yang sudah biasa aku terima sebulan ini. Tatapan jijik. Tatapan merendahkan. Seolah aku adalah kotoran anjing yang merusak pemandangan indah sore hari mereka. Tapi aku tidak beranjak. Rasa laparku membuatku tuli akan hinaan. Aku hanya menatap pria itu. Berharap dia menoleh. Berharap ada secuil belas kasih di hatinya yang mungkin berbeda dari orang lain. Pelayan itu semakin marah karena aku tidak bergerak. Dia memanggil seorang petugas keamanan berbadan besar. Pak Asep, tolong usir gembel ini. Bau busuknya sampai masuk ke dalam. Bikin mual pelanggan. Satpam bertubuh kekar itu datang dengan langkah lebar. Wajahnya sangar. Dia siap menyeretku pergi. Jantungku mencelos. Ketakutan luar biasa menyergapku. Aku takut dipukul lagi. Aku takut kakiku ditendang lagi seperti kejadian di bank waktu itu. Sebelum satpam itu menyentuhku, aku berteriak dengan sisa tenaga terakhirku. Mempertaruhkan segalanya. Tuan, tolong saya. Teriakanku kali ini berhasil. Pria muda itu tersentak kaget. Dia mengangkat wajahnya. Sendok perak di tangannya berdenting menyentuh piring. Dia menoleh ke arah sumber suara. Ke arahku. Waktu seakan berhenti berputar. Untuk pertama kalinya dalam 1 bulan. Ada seseorang yang menatap mataku. Bukan menatap bajuku yang compang-camping. Bukan menatap kakiku yang busuk, tapi menatap mataku. Mata coklatku yang kini redup dan penuh air mata. Satpam itu sudah mencengkeram lengan kurusku kasar. Kuku jarinya menancap di kulitku yang kotor. Ayo ikut. Dasar gembel tidak tahu diri. Sudah dibilang pergi malah teriak-teriak. Bentak satpam itu sambil menarikku paksa. Aku meronta lemah. Sakit sekali rasanya. Kakiku yang bengkak terseret di aspal trotoar. Tuan. Rintihku putus asa. Mataku terus terkunci pada pria itu. Pria itu berdiri mendadak. Kursinya berdecit keras bergesekan dengan lantai marmer. Suara itu membuat semua orang terdiam. Satpam yang menyeretku pun berhenti kaget. Lepaskan dia. Suara pria itu tenang. Berat. Dan berwibawa. Tapi ada ketajaman di dalamnya yang membuat nyali siapapun menciut. Satpam itu ternganga. Tapi Pak Adrian. Dia pengemis kotor. Dia mengganggu kenyamanan Bapak. Baunya busuk sekali Pak. Aku bilang lepaskan. Pria bernama Adrian itu berjalan mendekat ke pagar pembatas. Langkahnya tegap. Dia mengabaikan tatapan bingung para pengunjung lain. Dia berdiri tepat di depanku. Terhalang pagar besi rendah setinggi pinggang. Jarak kami hanya 1 meter. Tapi rasanya seperti jarak antara bumi dan langit. Dia wangi parfum mahal yang maskulin. Aku bau sampah dan nanah. Dia memakai jas seharga rumah. Aku memakai kain bekas lab. Dia menatapku lekat-lekat. Matanya yang tajam menyapu seluruh tubuhku. Dari wajahku yang cemong. Turun ke bajuku yang robek. Dan berhenti lama di kakiku yang dibungkus kresek hitam dan dikerubungi lalat. Ada kilatan emosi di matanya yang tidak bisa aku baca. Apakah itu marah? Apakah itu jijik? Aku menunduk. Malu. Malu sekali. Ingin rasanya bumi menelanku sekarang juga. Aku tidak pantas dilihat oleh manusia sesempurna dia. Dengan tangan gemetar hebat. Aku menunjuk piring di mejanya. Suaraku keluar seperti bisikan orang yang mau mati. Boleh saya ambil sisa makanan Anda, Pak? Saya janji tidak akan mengganggu. Saya hanya akan ambil yang di piring sisa. Tulang-tulangnya saja tidak apa-apa, Tuan. Saya lapar sekali. Demi Allah saya lapar. Air mataku tumpah. Jatuh menetesi pagar besi.
Aku sudah membuang harga diriku ke selokan. Aku mengemis. Rara si juara kelas. Rara si anak kebanggaan bapak. Kini mengemis tulang sisa orang kaya. Suasana hening mencekam. Semua orang menunggu reaksi Adrian. Pelayan wanita tadi tersenyum sinis. Yakin bahwa bos muda itu akan meludahiku atau melempar koin receh ke wajahku. Adrian masih diam. Dia menatap mataku lagi. Mencari sesuatu di sana. Tiba-tiba matanya melebar sedikit. Dia melihat tahi lalat kecil berbentuk bulan sabit di bawah telinga kiriku yang tidak tertutup rambut gimbalku. Napasnya tercekat. Apa yang kamu katakan tadi? Tanyanya pelan. Suaranya sedikit bergetar. Saya minta sisa makanan tuan. Ulangku takut-takut. Bukan itu. Kamu bilang kamu lapar. Iya tuan. Sudah 3 hari saya tidak makan nasi. Adrian memejamkan matanya sejenak. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal kuat di samping tubuhnya sampai buku-bukunya memutih. Dia terlihat seperti sedang menahan amarah yang meledak-ledak. Atau menahan tangis. Aku tidak tahu. Aku ketakutan. Aku mundur selangkah. Berpikir dia akan memukulku. Maaf tuan. Kalau tidak boleh tidak apa-apa. Saya pergi. Maaf tuan. Aku berbalik. Menyeret kakiku dengan susah payah. Kecewa. Sedih. Hancur. Harapanku musnah. Tunggu. Suara itu menahanku. Jangan pergi. Aku berhenti. Menoleh perlahan. Apa yang dilakukan Adrian selanjutnya membuat semua orang di restoran itu, termasuk aku, membuka mulut tak percaya. Jantungku rasanya mau copot. Adrian membuka pagar pembatas restoran itu. Dia melangkah keluar dari area mewah itu. Menginjak trotoar kotor tempatku berdiri. Sepatu kulit mahalnya yang mengkilap kini berpijak di samping kakiku yang busuk. Dia tidak memberiku sisa makanan. Dia melepaskan jas mahalnya. Jas abu-abu gelap yang terlihat sangat eksklusif itu. Dia membukanya perlahan. Dan dengan gerakan lembut. Dia menyampirkan jas itu ke bahuku yang kotor dan bergetar. Kehangatan langsung menyelimuti tubuhku yang menggigil. Aroma parfumnya yang menenangkan masuk ke hidungku. Mengalahkan bau busuk tubuhku sendiri. Kamu bukan pemakan sisa. Katanya tegas namun lembut. Matanya berkaca-kaca menatapku. Kamu pemilik semua yang ada di meja itu. Bahkan pemilik hidupku. Apa? Apa maksudnya? Aku bingung. Otakku yang lambat karena kelaparan tidak bisa mencerna kata-katanya. Tanpa jijik sedikitpun. Adrian berlutut di hadapanku. Di atas trotoar yang penuh ludah dan debu. Dia berlutut di depan gelandangan sepertiku. Dia melihat kakiku yang terbungkus kresek. Sakit ya? Tanyanya lirih. Tangannya terulur. Jari-jarinya yang bersih dan halus menyentuh pelan kresek kotor di kakiku. Dia tidak menutup hidung. Dia tidak muntah. Justru air matanya menetes jatuh ke tangan kotorku. Ayo masuk. Kita makan. Makan yang baru. Bukan sisa. Tapi tuan. Saya kotor. Saya bau. Orang-orang akan marah. Tolakku panik. Adrian berdiri. Dia menggenggam tanganku yang hitam dan penuh daki. Menggenggamnya erat sekali. Seolah takut aku akan hilang jika dia melepaskannya sedetik saja. Dia menatap tajam ke arah pelayan dan satpam yang masih bengong seperti patung. Lalu dia menatap seluruh pengunjung restoran yang memandang kami aneh. Kalau ada satu orang saja di sini yang berani menghina dia, atau merasa jijik dengan kehadirannya, silakan keluar dari restoran ini sekarang juga. Saya yang traktir. Atau saya yang beli restoran ini detik ini juga untuk mengusir kalian. Suaranya menggelegar. Tegas. Mutlak. Tidak ada yang berani membantah. Adrian menuntunku masuk. Dia memapahku. Tubuhnya menjadi tumpuanku. Dia mendudukkan aku di kursinya. Kursi empuk yang tadi dia duduki. Duduklah. Dia memanggil pelayan yang tadi menghinaku. Pelayan itu gemetar ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Bawakan air hangat dan handuk basah. Lalu keluarkan semua menu terbaik di restoran ini. Semuanya. Cepat. Perintah Adrian dingin. Pelayan itu mengangguk cepat dan berlari ke dapur.
Hampir tersandung kakinya sendiri. Aku duduk kaku di kursi mewah itu. Jas Adrian masih menempel di bahuku. Orang-orang melihatku. Tapi kali ini tatapan mereka berubah. Bukan lagi jijik, tapi heran, takjub, dan takut pada sosok Adrian. Adrian menarik kursi di sebelahku. Dia tidak duduk di seberangku, tapi di sebelahku. Dia mengambil tisu basah yang ada di meja. Lalu dengan telaten, dia mulai membersihkan wajahku, mengusap debu dan air mata di pipiku. "Kenapa?" tanyaku lirih. Air mata kembali mengalir deras. "Kenapa Tuan baik sekali pada saya? Saya cuma sampah Tuan." Adrian berhenti mengusap wajahku. Dia menatap mataku dalam-dalam. Tatapan yang membuat hatiku bergetar hebat. Karena 15 tahun yang lalu, saat aku jadi sampah sepertimu, saat aku hampir mati kelaparan di pinggir jalan, ada gadis kecil dengan tahi lalat bulan sabit di lehernya, yang membagi bekal makan siangnya padaku. Gadis itu menyelamatkan nyawaku. Jantungku berhenti berdetak. Ingatan masa kecilku yang terkubur perlahan muncul. Anak laki-laki kurus di depan gerbang sekolah SD ku dulu. Anak yang kabur dari panti asuhan. Anak yang aku beri separuh nasi goreng bekal ibuku. "Kamu, Rara kan?" bisiknya. Tangisku pecah. Bukan tangis sedih, tapi tangis keajaiban. Allah Maha Besar. Allah Maha membolak-balikan keadaan. Di saat aku berpikir hidupku sudah tamat, Allah mengirimkan malaikat penolong dari masa lalu. Dunia rasanya berhenti berputar detik itu juga. Suara bising kendaraan di luar pagar. Denting sendok garpu. Bisik-bisik orang-orang. Semuanya lenyap. Yang ada hanya aku dan sepasang mata tajam yang kini basah oleh air mata di hadapanku. Ingatan itu berputar kembali seperti kaset film lama yang proyektornya baru saja dinyalakan. 15 tahun lalu. Di belakang sekolah dasar di desa, ada anak laki-laki kurus, dekil, dan penuh luka lebam yang sedang mengorek-ngorek tempat sampah sekolah. Anak itu adalah Ian. Anak panti asuhan yang sering dibuli teman-teman karena tidak punya orang tua. Hari itu aku melihatnya kelaparan. Bekal nasi goreng buatan ibu yang masih hangat aku bagi 2. "Makanlah Ian. Nanti kita cari jalan keluar sama-sama," kataku waktu itu. Polos, tulus. Dan sekarang, Ian itu ada di depanku. Menjadi pria dewasa yang gagah, tampan, dan berkuasa. Namanya Adrian. Tapi di mataku, dia tetap Ian, si anak kecil yang kesepian itu. "Mas Ian." Suaraku tercekat di tenggorokan. Nyaris tak terdengar. Adrian mengangguk pelan. Air mata jatuh membasahi pipinya yang maskulin. Dia tidak malu menangis di depan umum. Dia tidak peduli citranya sebagai CEO hancur. Dia meraih tanganku lagi. Menggenggamnya lebih erat. Seolah-olah tanganku adalah pegangan terakhirnya agar tidak jatuh ke jurang. "Ya Rara, ini aku, Ian. Maafkan aku. Maafkan aku baru menemukanmu sekarang. Maafkan aku membiarkanmu menderita seperti ini. Ya Allah, apa yang dunia lakukan padamu, Ra?" Tangis kami pecah bersamaan. Di tengah restoran mewah itu, seorang miliarder menangis sambil memegang tangan seorang gelandangan bau. Pemandangan yang mungkin bagi orang lain aneh. Tapi bagi kami, ini adalah takdir Allah yang paling indah sekaligus paling menyakitkan. Pelayan wanita yang tadi disuruh mengambil air hangat datang dengan tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar saat meletakkan baskom kecil berisi air hangat dan handuk putih bersih di atas meja marmer. Dia tidak berani menatap mata Adrian. Dia tahu dia baru saja menghina tamu paling penting dalam hidupnya. "Maaf Tuan Adrian. Ini airnya." Cicitnya pelan. Adrian tidak menjawab. Dia bahkan tidak melirik pelayan itu. Dia mengambil handuk basah itu. Memerasnya pelan. Uap hangat mengepul dari handuk itu. "Sini Ra." Dengan gerakan yang sangat hati-hati, Adrian mulai membersihkan tanganku. Dia mengusap setiap jari-jariku yang hitam dan kasar. Dia membersihkan sela-sela kuku yang penuh tanah. Dia melakukannya dengan penuh kasih sayang. Seperti seorang ibu yang memandikan bayinya. Perih tidak,
Tanyanya lembut saat handuk hangat itu menyentuh luka lecet di punggung tanganku. Sedikit, Mas. Jawabku lirih. Rasanya seperti mimpi. Tangan ini. Tangan yang sebulan terakhir hanya menyentuh sampah. Kini disentuh dan dibersihkan oleh tangan seorang raja bisnis. Kehangatan air itu meresap ke dalam pori-pori kulitku. Tapi kehangatan sikap Adrian meresap jauh ke dalam relung jiwaku yang beku. Setelah tanganku bersih, makanan datang. Meja kami penuh sesak. Ada steak wagyu, sup buntut, ikan bakar, nasi putih pulen yang wanginya semerbak, ayam goreng mentega, dan aneka jus buah segar. Pemandangan yang membuat air liurku menetes deras. Tapi tanganku masih gemetar hebat karena lemah dan demam. Aku mencoba mengangkat sendok. Tapi sendok itu berdenting jatuh kembali ke piring. Aku tidak kuat, Mas. Tanganku lemas. Isakku malu. Adrian tersenyum. Senyum yang menenangkan. Senyum yang membuat hatiku berdesir. Tidak apa-apa. Biar aku yang jadi tanganmu hari ini. Dia memotong daging steak itu kecil-kecil. Sangat kecil agar mudah aku kunyah. Dia mengambil sesendok nasi dengan potongan daging empuk dan sedikit kuah saus jamur. Dia meniupnya pelan agar tidak terlalu panas. Lalu menyuapkannya ke mulutku. Buka mulutnya, Ra. Ah! Aku membuka mulut. Suapan pertama masuk. Rasa gurih, manis, dan hangat meledak di lidahku. Daging itu begitu empuk sampai lumer di mulut tanpa perlu dikunyah keras. Rasa nikmat itu bercampur dengan rasa asin air mataku yang terus mengalir. Ya Allah, nikmat sekali. Ini makanan manusia. Ini bukan makanan kucing. Ini bukan makanan basi. Alhamdulillah. Gumamku di sela kunyahan. Makan pelan-pelan. Jangan buru-buru. Semuanya buat kamu. Adrian terus menyuapiku. 1 suap. 2 suap. Dia mengabaikan makanannya sendiri. Dia mengabaikan tatapan sinis dari meja sebelah yang berbisik. Ih, kok mau ya nyuapin gembel? Bekas sendoknya kan kotor. Adrian yang mendengar bisikan itu tiba-tiba berhenti. Dia meletakkan sendok dengan kasar. Klontang. Suaranya nyaring. Dia menoleh ke meja sebelah. Di sana duduk sepasang suami istri paruh baya dengan pakaian glamor. Maaf Bapak Ibu. Suara Adrian dingin dan tajam. Wanita di depanku ini. Nilainya jauh lebih berharga daripada seluruh harta yang Bapak Ibu pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulutnya mungkin pernah memakan sampah karena kejamnya dunia. Tapi mulutnya tidak pernah mengeluarkan kata-kata sampah yang menyakiti hati orang lain seperti mulut Anda. Pasangan itu terdiam kaku. Wajah mereka merah padam karena malu. Adrian kembali menatapku. Tatapannya kembali lembut. Abaikan mereka, Ra. Habiskan makannya. Aku makan dengan lahap. Belum pernah aku merasa sekenyang dan sebahagia ini. Setelah piring nasi itu tandas. Adrian memberiku segelas jus jeruk segar. Vitamin C-nya seolah langsung menyegarkan sel-sel tubuhku yang mati. Sudah kenyang? Tanyanya. Sudah, Mas. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sekarang kita urus kakimu. Adrian berdiri. Dia tidak membiarkanku berjalan. Dia tidak membiarkan tongkat kayu rapuhku menyentuh lantai lagi. Tanpa aba-aba, Adrian membungkuk dan mengangkat tubuhku. Dia menggendongku ala bridal style. Tubuhku yang kurus kering terasa ringan baginya. Aku kaget. Spontan aku mengalungkan tanganku yang kotor ke lehernya. Jas mahalnya pasti kotor terkena bajuku. Kemeja putih di baliknya pasti bernoda. Mas, jangan. Aku berat. Aku bau. Nanti baju Mas kotor. Biar saja kotor. Baju bisa dicuci. Bisa beli lagi. Tapi kamu tidak bisa diganti. Jawabnya tegas. Dia membawaku berjalan keluar restoran. Melewati barisan meja-meja tamu. Semua mata tertuju pada kami. Sang CEO muda yang terkenal dingin dan arogan. Kini menggendong seorang wanita gelandangan dengan penuh cinta. Ini adalah pemandangan yang akan menjadi buah bibir seluruh Jakarta besok pagi. Di depan lobi restoran. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap sudah menunggu. Rolls-Royce Phantom. Mobil impian para sultan.
Sopir pribadi Adrian yang berseragam rapi terburu-buru keluar membukakan pintu belakang. "Pak Adrian." "Ini." Sopir itu kaget melihat siapa yang digendong bosnya. "Ke rumah sakit terdekat. Sekarang. Jangan tanya apa-apa." Perintah Adrian sambil mendudukkan aku perlahan di jok kulit mobil yang empuk dan harum. Aku merasa sangat kecil duduk di dalam mobil semewah ini. AC mobil yang dingin menerpa wajahku. Jok kulitnya begitu lembut. Langit-langit mobilnya bertabur lampu kecil seperti bintang. Aku takut bergerak. Takut dakiku menempel di jok seharga ratusan juta ini. Adrian duduk di sebelahku. Dia mengambil kotak P3K dari laci mobil. Dia mengeluarkan gunting medis. "Ra, aku harus buka bungkusan plastik di kakimu ini ya. Biar lukanya bisa bernapas," katanya hati-hati. Aku mengangguk takut. Sakitnya pasti luar biasa saat plastik itu dibuka. Plastik itu sudah menempel dengan nanah kering di kulitku. Adrian menggunting ikatan plastik kresek hitam itu. Bau busuk yang menyengat langsung memenuhi kabin mobil mewah yang beraroma lavender itu. Bau daging membusuk. Sopir di depan sempat terbatuk kecil menahan mual. Tapi Adrian tidak bergeming. Wajahnya datar. Tapi matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Saat plastik terbuka sepenuhnya, Adrian terkesiap. Napasnya tercekat. "Ya Allah, Ra. Kondisi kakiku jauh lebih buruk dari yang aku bayangkan. Betisku bengkak 2 kali lipat ukuran normal. Warnanya hitam kehijauan. Nanah kuning bercampur darah mengalir dari luka-luka yang menganga. Tulang keringku terlihat sedikit menonjol di balik daging yang robek. Belatung kecil terlihat bergerak di sela-sela luka. Infeksi. Ini sudah infeksi parah. Gangren. Pak Iman. Ngebut. Nyalakan lampu hazard. Kita harus sampai di UGD Rumah Sakit Medistra dalam 5 menit. Teriak Adrian pada sopirnya. Nada suaranya panik. "Siap, Pak." Mobil mewah itu melesat membelah kemacetan Jakarta. Sirine kecil dibunyikan. Adrian tidak melepaskan pandangannya dari kakiku. Dia mengambil kain kasa steril dan menutup lukaku perlahan agar tidak terkena debu AC. "Tahan ya, Ra. Tahan sebentar lagi. Kamu kuat. Kamu wanita paling kuat yang pernah aku kenal." Bisiknya di telingaku. Tangannya yang hangat mengusap kepalaku. Memberikan kekuatan yang entah datang dari mana. Rasa kantuk yang berat mulai menyerangku. Mungkin karena perut yang sudah kenyang. Atau karena tubuhku sudah mencapai batasnya. Pandanganku mulai kabur. Wajah Adrian terlihat berbayang. "Mas Ian." Panggilku lemah. "Ya, Ra. Aku di sini. Jangan tidur, Ra. Tetap sadar. Kalau Rara mati, tolong kuburkan Rara dekat makam Bapak ya, Mas. Rara kangen Bapak. Jangan bicara sembarangan." Bentak Adrian. Tapi suaranya parau karena tangis. "Kamu tidak akan mati. Kita baru saja bertemu. Kita punya janji. Kita akan cari jalan keluar sama-sama. Ingatkan. Kamu harus hidup, Ra. Kamu harus hidup buat aku." Kesadaranku perlahan menghilang. Hal terakhir yang aku ingat adalah mobil berhenti mendadak. Pintu terbuka. Suara teriakan Adrian memanggil dokter. Dan cahaya lampu neon putih rumah sakit yang menyilaukan mata sebelum semuanya menjadi gelap gulita. Suara bunyi alat pendeteksi jantung. Tit, tit, tit. Baunya khas. Bau obat-obatan dan antiseptik. Dingin. Senyap. Aku membuka mataku perlahan. Berat sekali rasanya. Kelopak mataku seperti ditarik lem. Cahaya putih menyilaukan memaksaku menyipitkan mata. Di mana aku? Apakah aku sudah mati? Apakah ini surga? Tapi rasa nyeri hebat yang menyentak di kaki kananku menyadarkanku. Ini bukan surga. Di surga tidak ada rasa sakit. Aku berada di sebuah ruangan yang sangat luas dan mewah. Dindingnya berwarna krem lembut. Ada sofa kulit besar di pojok. Televisi layar datar raksasa menempel di dinding. Dan jendela besar yang menampilkan pemandangan lampu-lampu kota Jakarta di malam hari. Ini bukan bangsal kelas 3 tempat Bapak dirawat dulu. Ini kamar VVIP. Atau mungkin Presiden Suite. Aku mencoba bergerak. Tapi tubuhku penuh dengan selang. Selang infus di tangan kiri.
selang transfusi darah di tangan kanan, dan selang oksigen di hidung. Ra, kamu sudah sadar. Suara itu. Adrian. Dia duduk di samping ranjangku. Wajahnya terlihat lelah. Matanya merah dan bengkak. Kemeja putihnya kusut. Lengan bajunya digulung sebatas siku. Dia terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Padahal seingatku baru beberapa jam yang lalu kami di mobil. Mas Ian. Suaraku serak. Tenggorokanku kering. Minum dulu. Adrian dengan sigap mengambil gelas berisi air putih dengan sedotan. Dia membantu mengangkat sedikit kepalaku agar bisa minum. Air sejuk membasahi kerongkonganku. Jam berapa ini, Mas? Jam 3 pagi. Kamu pingsan hampir 10 jam, Ra. Dokter bilang kamu dehidrasi parah. Kurang gizi akut. Dan kehilangan banyak darah. Aku menatap selimut tebal yang menutupi tubuhku. Mataku tertuju pada bagian kaki. Ada gundukan di sana. Alhamdulillah. Kakiku masih ada. Mas. Kakiku. Bagaimana? Wajah Adrian berubah keruh. Dia menunduk. Menggenggam tanganku erat-erat. Keheningan yang menakutkan menyelimuti ruangan itu. Jantungku berdegup kencang lagi. Firasat buruk. Dokter bilang. Infeksinya sudah menyebar sampai ke tulang. Bakterinya sangat ganas karena lukanya dibiarkan terbuka dan kotor terlalu lama. Lalu, tanyaku takut. Mereka sudah membersihkan lukanya. Sudah memberikan antibiotik dosis tinggi lewat infus. Tapi apa, Mas? Katakan. Adrian menatap mataku dengan tatapan yang sangat menyakitkan. Tapi kalau dalam 24 jam ke depan demammu tidak turun dan infeksi tidak mereda, dokter harus mengambil tindakan amputasi untuk menyelamatkan nyawamu agar infeksi tidak menyebar ke jantung. Dunia runtuh untuk kedua kalinya. Amputasi. Kakiku akan dipotong. Rara si pincang akan menjadi Rara si buntung. Air mata menetes deras dari sudut mataku. Aku menggeleng lemah. Enggak mau, Mas. Enggak mau dipotong. Rara enggak mau cacat. Rara mau jalan normal lagi. Tolong, Mas. Jangan biarkan mereka potong kaki Rara. Adrian berdiri. Dia memeluk kepalaku. Membenamkan wajahku di dadanya yang bidang. Aku bisa mendengar detak jantungnya yang cepat. Dia juga takut. Kita berdoa, Yara. Kita minta mukjizat sama Allah. Aku sudah panggil dokter tulang terbaik dari Singapura. Dia sedang terbang ke sini. Kita akan usahakan segala cara. Aku akan bayar berapapun. Aku akan tukar seluruh hartaku asalkan kakimu selamat. Kamu harus percaya sama aku. Aku menangis sesenggukan di dada Adrian. Meratapi nasibku yang malang. Di luar jendela, hujan deras kembali turun membasahi Jakarta. Seolah mengiringi ketakutan kami di ruangan dingin ini. Tiba-tiba pintu kamar rawat inap terbuka kasar. Bra! Seorang wanita parubaya dengan pakaian glamor dan wajah penuh amarah, masuk diikuti 2 orang pengawal berbadan besar. Wajahnya mirip dengan Adrian. Tapi tatapan matanya dingin dan kejam. Itu ibu tiri Adrian. Nyonya Ratna. Adrian. Apa-apaan ini? Teriak wanita itu melengking. Mama dengar kamu bawa gembel pungut masuk ke kamar VVIP rumah sakit keluarga kita. Kamu mau bikin malu keluarga Hanggorohah. Usir dia sekarang juga. Atau mama yang akan seret dia keluar. Adrian melepaskan pelukannya padaku. Dia berbalik menghadap ibunya. Wajahnya yang tadi sedih berubah menjadi dingin dan menakutkan. Aura membunuh keluar dari tubuhnya. Dia bukan gembel MA. Dia calon istriku. Dan ini rumah sakit milikku. Bukan milik mama. Jadi kalau ada yang harus keluar dari ruangan ini, itu adalah mama. Apa? Kamu sudah gila, Adrian. Kamu mau menikahi sampah ini. Dia yang menyelamatkan nyawa Adrian dulu, MA. Kalau tidak ada dia, Adrian sudah mati jadi bangkai di jalanan. Jadi jangan pernah sebut dia sampah. Mulut mama yang sampah. Ketegangan memuncak di ruangan itu. Aku hanya bisa meringkuk ketakutan di balik selimut. Merasa menjadi penyebab pertengkaran ibu dan anak ini. Baru saja aku merasakan sedikit kebahagiaan. Badai baru sudah datang menghantam.
Apakah aku memang ditakdirkan untuk selalu menderita? Adrian berjalan mendekati ibunya. Matanya menyalang tajam. Keluar MA. Sebelum aku panggil satpam untuk menyeret mama keluar, seperti mama dulu menyeret aku keluar dari rumah saat papa meninggal. Nyonya Ratna terdiam. Wajahnya merah pada menahan murka. Dia menatapku dengan tatapan membunuh. Awas kamu perempuan sial. Jangan pikir kamu bisa hidup tenang setelah masuk ke keluarga ini. Aku akan buat hidupmu lebih menderita daripada di jalanan. Wanita itu berbalik dan pergi dengan menghentakkan kaki hak tingginya. Meninggalkan ancaman yang menggema di udara dingin kamar rawat inap itu. Adrian kembali duduk di sampingku. Dia mencium keningku lembut. Jangan takut, Ra. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Mulai sekarang. Perang kita dimulai. Aku akan melindungimu. Sekalipun aku harus melawan dunia. Tapi dalam hati aku bertanya-tanya. Sanggupkah aku bertahan di tengah perang keluarga kaya raya ini dengan satu kaki yang terancam hilang? Perjalanan Rara si gelandangan baru saja naik tingkat. Bukan lagi melawan lapar, tapi melawan serigala berbulu domba. Pintu kamar rawat inap yang tertutup rapat itu masih menyisakan getaran kemarahan Nyonya Ratna. Aroma parfum menyengat wanita itu seolah masih tertinggal di udara. Bercampur dengan bau obat-obatan yang membuat perutku mual. Ancaman ibu tiri Adrian tadi bukan sekadar gertakan sambal. Aku bisa melihat kebencian yang murni di matanya. Kebencian yang siap membakar siapa saja yang menghalangi ambisinya. Dan aku, Rara si gelandangan pincang ini, adalah kayu bakar yang paling mudah untuk dibakar. Mas, sebaiknya Rara pergi saja. Cicitku pelan. Air mata kembali mengalir membasahi bantal. Aku tidak mau jadi penghalang Mas Ian. Aku tidak mau Mas bermusuhan sama keluarga sendiri gara-gara aku. Aku ini cuma orang asing, Mas. Adrian yang sedang memeriksa tetesan infusku langsung berbalik. Wajahnya tegas. Dia menangkup pipiku dengan kedua tangannya yang hangat. Memaksaku menatap matanya yang lelah namun penuh tekad. Dengar aku, Ra. Kamu bukan orang asing. Kamu adalah bagian dari jiwaku yang hilang selama 15 tahun ini. Dan soal Mama Ratna. Tanpa kamu pun. Kami sudah bermusuhan sejak dulu. Sejak dia masuk ke rumah dan membuat Papa melupakan aku. Adrian duduk di tepi ranjang. Menghela napas panjang. Seolah melepaskan beban berat yang selama ini dipikulnya sendirian. Asal kamu tahu, Ra. Semua kemewahan ini. Rumah sakit ini. Perusahaan itu. Semuanya adalah warisan dari ibu kandungku. Bukan dari Papa. Mama Ratna ingin menguasai semuanya. Dia takut kalau aku menikah. Harta ini tidak akan jatuh ke tangan anak-anaknya. Jadi ini bukan salah kamu. Ini adalah perang serakah mereka. Dan aku butuh kamu, Ra. Aku butuh alasan untuk tetap menjadi orang baik di tengah keluarga serigala ini. Kalau kamu pergi, aku akan hancur. Kata-kata Adrian menohok hatiku. Ternyata di balik jas mahalnya, di balik gelar CEO-nya, dia sama kesepiannya denganku. Kami adalah dua anak manusia yang dibuang oleh takdir. Lalu dipertemukan kembali untuk saling menyembuhkan. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka lagi. Jantungku hampir copot karena kaget. Tapi kali ini bukan Nyonya Ratna, melainkan rombongan dokter dan perawat. Di depan mereka berjalan seorang dokter pria bertubuh tegap dengan wajah oriental yang serius. Selamat pagi, Pak Adrian. Saya Dr. Tan, spesialis ortopedi dan infeksi tulang dari Singapura yang Bapak hubungi. Adrian langsung berdiri menyalami dokter itu. Tolong lakukan yang terbaik, Dok. Selamatkan kakinya. Apapun caranya. Dokter Tan mengangguk. Dia berjalan mendekati kakiku. Dia memakai sarung tangan karet. Perawat membuka selimutku. Bau busuk kembali menyeruak keluar meski perban baru dipasang beberapa jam lalu. Nona Rara. Saya harus membuka jahitan sementara ini dan membersihkan jaringan matinya lagi. Ini akan sangat sakit karena saya harus mengikis sampai ke dekat tulang untuk membuang nanahnya. Tahan ya. Aku menggigil ketakutan. Membayangkan rasa sakitnya saja sudah membuatku ingin pingsan. Adrian mendekat. Dia tidak menjauh. Dia justru memeluk kepalaku.
Membiarkan aku menyembunyikan wajahku di perutnya. Gigit kemejaku kalau sakit, Ra. Teriak saja. Jangan ditahan. Bisik Adrian. Dokter Tan mulai bekerja. Saat alat medis dingin itu menyentuh lukaku yang meradang. Rasa sakit yang tak terlukiskan langsung meledak. Rasanya seperti kakiku disiram timah panas lalu dikuliti hidup-hidup. Sakit. Mas, sakit. Aku menjerit histeris. Tubuhku mengejang. Kakiku yang satu lagi menendang-nendang udara. Air mata dan keringat dingin bercampur jadi satu. Tahan, Ra. Tahan sebentar lagi, sayang. Sedikit lagi. Suara Adrian bergetar hebat. Dia mengusap punggungku. Mencium rambutku yang bau apek. Dia ikut merasakan sakitku. Proses penyiksaan itu berlangsung selama 30 menit. 30 menit yang terasa seperti 30 tahun di neraka. Saat dokter Tan selesai dan menutup kembali lukaku dengan perban steril. Aku sudah lemas tak berdaya. Napasku putus-putus seperti ikan yang dilempar ke darat. Kemeja putih Adrian basah kuyup oleh keringat dan air mataku. Bahkan ada sedikit bercak darah dari bibirku yang tergigit saking sakitnya. Dokter Tan melepas maskernya. Wajahnya tampak muram. Dia memberi kode pada Adrian untuk bicara di sudut ruangan. Tapi aku bisa mendengarnya samar-samar. Pak Adrian. Kondisinya kritis. Infeksinya sudah memakan sebagian jaringan otot betis. Tulangnya masih bisa diselamatkan. Tapi peredaran darah ke telapak kakinya sangat lemah. Jadi bagaimana, Dok? Kita tunggu 6 jam lagi. Saya sudah berikan antibiotik generasi terbaru lewat infus. Kalau dalam 6 jam demamnya tidak turun dan warna jari kakinya tidak memerah kembali, artinya jaringan itu sudah mati total. Kita harus amputasi di bawah lutut malam ini juga. Atau nyawanya tidak tertolong karena sepsis. Adrian terdiam. Tubuhnya kaku. Dia menoleh ke arahku. Mata kami bertemu. Aku pura-pura memejamkan mata. Pura-pura tidur. Padahal hatiku hancur berkeping-keping. 6 jam. Waktu hidup kakiku tinggal 6 jam. Adrian kembali duduk di sampingku setelah dokter keluar. Dia pikir aku tidur. Dia memegang tanganku. Lalu aku merasakan tetesan air hangat jatuh di punggung tanganku. Adrian menangis lagi. Ya Allah. Jangan ambil senyumnya lagi. Ambil saja hartaku. Ambil jabatanku. Tapi jangan buat dia cacat. Dia sudah terlalu menderita. Doa Adrian terdengar lirih namun mengguncang langit-langit kamar. Aku meneteskan air mata dalam diam. Dalam hati aku berdoa. Ya Allah. Jika memang kakiku harus hilang sebagai penebus dosa-dosaku, aku ikhlas. Asalkan Mas Ian bahagia. Asalkan aku tidak menyusahkan dia lagi. Jam demi jam berlalu dengan lambat. Suasana di kamar VVIP RS Medistra di Jalan Gatot Subroto itu hening mencekam. Hanya suara monitor detak jantung dan desis AC yang terdengar. Adrian ketiduran di kursi samping ranjang sambil tetap menggenggam tanganku. Wajahnya terlihat sangat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Aku menatap jam dinding. Pukul 7 malam. Artinya waktu 6 jam itu hampir habis. Tubuhku terasa panas luar biasa. Demam tinggi kembali menyerang. Gigiku gemeretak kedinginan meski aku sudah memakai 3 lapis selimut tebal. Pusing di kepalaku semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, aku merasa haus sekali. Tenggorokanku seperti padang pasir. Aku mencoba memanggil Adrian. Tapi suaraku tidak keluar. Aku mencoba menggapai gelas air di meja nakas. Tapi tanganku terlalu lemah. Gelas itu tersenggol jariku dan jatuh. Prang. Adrian tersentak bangun. Dia kaget melihatku yang menggigil hebat dengan wajah merah padam. Ra, kamu kenapa? Panas sekali badanmu. Adrian panik. Dia langsung memencet tombol darurat di samping tempat tidur. Suster. Dokter. Cepat ke sini. Teriaknya lewat intercom. Dalam hitungan detik, 2 orang perawat masuk dengan tergesa-gesa. Tapi anehnya, bukan perawat yang tadi siang merawatku. Perawat ini memakai masker yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Dan matanya. Mata itu terlihat tajam dan mencurigakan.
Tidak ada keramahan di sana. Maaf Pak Adrian. Dokter Tan sedang ada operasi darurat di lantai bawah. Beliau meminta kami menyuntikkan obat penurun panas dan penenang tambahan dulu, kata perawat yang badannya agak gemuk. Adrian yang sedang panik tidak curiga. Dia minggir memberi jalan. Lakukan yang terbaik. Cepat. Demamnya tinggi sekali. Perawat itu mendekat ke tiang infusku. Dia mengeluarkan sebuah suntikan dari saku seragamnya. Cairan di dalamnya berwarna bening, agak kekuningan. Tunggu Sus. Itu obat apa? Kok warnanya beda sama yang tadi siang? Tanyaku lemah. Firasatku tidak enak. Insting jalananku yang terasah selama sebulan ini mendadak menyala. Ada bahaya. Ini formula baru dari Dokter Tan Mbak. Biar cepat turun panasnya. Jawab perawat itu ketus. Tanpa menunggu persetujuanku. Dia langsung menyuntikkan cairan itu ke selang infusku. Saat cairan itu masuk ke pembuluh darahku. Rasanya bukan dingin, tapi panas. Panas seperti api yang membakar nadiku. Panas. Mas panas. Dadaku sakit. Aku menjerit sambil mencengkeram dada. Jantungku berdetak sangat kencang. Monitor di sampingku berbunyi nyaring. Tit, 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 tit. Angkanya melonjak drastis sampai 180. Adrian kaget melihat reaksiku. Ra. Kenapa Ra? Suster. Apa yang kamu suntikkan? Kenapa dia kejang-kejang? Bentak Adrian. Perawat itu tampak gugup. Dia mundur perlahan ke arah pintu. Itu reaksi biasa Pak. Sebentar lagi juga tenang. Katanya sambil terus mundur. Tidak. Ini tidak biasa. Kalian siapa sebenarnya? Mana name tag kalian? Adrian sadar ada yang tidak beres. Dia melangkah maju hendak menangkap perawat itu. Tapi perawat satunya yang bertubuh kurus tiba-tiba mendorong troli obat ke arah Adrian dengan keras. Brak. Adrian terjatuh karena kakinya terhantam troli besi yang berat. Kesempatan itu digunakan oleh kedua perawat misterius itu untuk lari keluar kamar. Kejar mereka. Keamanan. Tangkap dua perawat yang baru keluar dari kamar saya. Teriak Adrian ke arah interkom sambil berusaha bangun. Tapi dia lebih memilih kembali padaku yang kini mulai sesak napas. Ra. Bertahan Ra. Lihat aku. Tarik napas. Pandanganku mulai gelap. Dadaku rasanya dihimpit batu besar. Sakit sekali. Jauh lebih sakit daripada kakiku. Mas. Tolong. Sesak. Busa putih mulai keluar dari mulutku. Tubuhku mengejang hebat di atas kasur. Adrian memelukku erat. Mencoba menahan guncangan tubuhku. Wajahnya pucat pasi. Ketakutan terbesar terpancar di matanya. Dia tahu. Ini bukan reaksi obat biasa. Ini racun. Ada yang mencoba membunuhku. Dokter. Tolong. Siapapun tolong. Teriak Adrian frustrasi. Suaranya pecah. Pintu kamar terbuka lagi. Dokter Tan dan tim medis aslinya berlarian masuk. Mereka kaget melihat kekacauan di dalam kamar. Apa yang terjadi Pak? Ada perawat palsu masuk. Mereka menyuntikkan sesuatu. Sepertinya racun jantung. Selamatkan dia Dok. Demi Tuhan selamatkan dia. Dokter Tan langsung memeriksa mataku dan monitor. Henti jantung. Siapkan defibrilator. Cepat. Suntikan adrenalin 2 ampul. Kode biru. Kode biru. Suasana berubah menjadi medan perang. Baju piyamaku dirobek di bagian dada. Alat pacu jantung ditempelkan. Isi daya. 200 joule. Clear. Duk. Tubuhku tersentak ke atas saat listrik dialirkan ke jantungku. Tapi garis di monitor masih lurus. Bunyi tiit panjang yang menakutkan memenuhi ruangan. Belum ada respon Dok. Naikkan 300 joule. Clear. Duk. Masih lurus. Jantungku berhenti berdetak. Di sudut ruangan. Aku melihat Adrian ditarik paksa oleh satpam agar menjauh dari ranjang. Dia meronta-ronta seperti orang gila. Jangan berhenti. Hidupkan dia lagi. Rara bangun. Kamu sudah janji Ra. Jangan tinggalkan aku sendiri lagi. Rara Aa. Teriakan Adrian terdengar semakin jauh dan sayup.
Rohku rasanya melayang ringan. Rasa sakit di kakiku hilang. Rasa sesak di dadaku hilang. Aku melihat tubuhku sendiri terbaring kaku dikelilingi dokter yang panik. Aku melihat Adrian yang menangis meraung-raung di lantai. Apakah ini akhirnya? Apakah aku mati? Saat aku melayang semakin tinggi menembus langit-langit rumah sakit, tiba-tiba aku mendengar suara bapak. Lembut sekali. Enduk. Belum waktunya pulang. Kasihan nak Adrian. Dia butuh kamu. Kembalilah. Lawan. Suara bapak itu seperti menarikku kembali dengan kencang. Duk. Sentakan listrik ketiga dari dokter Tan menghantam dadaku. Uhuk. Aku tersedak. Udara masuk paksa ke paru-paruku. Monitor kembali berbunyi. Tit. 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 Lemah. Tapi ada. Ada detak jantung. Ritme sinus kembali. Stabilkan dia. Pasang ventilator. Cepat bawa ke ICU. Kita harus cuci darahnya sekarang juga untuk membuang racunnya. Perintah dokter Tan tegas. Aku hidup lagi. Tapi kondisiku kritis. Adrian langsung menerobos barikade perawat. Dia mencium keningku yang basah oleh keringat dingin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Saat berangkar dorongku dibawa keluar menuju ruang ICU. Adrian berjalan di sampingku sambil memegang tanganku erat. Matanya kini tidak lagi menyiratkan kesedihan, tapi menyiratkan kemarahan yang amat sangat. Rahangnya mengeras sampai urat lehernya menonjol. Aku tahu siapa yang melakukan ini, Ra. Dan demi air matamu, aku bersumpah akan menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Malam ini juga. Adrian mengeluarkan ponselnya. Dia menelpon seseorang dengan suara dingin yang menakutkan. Halo, Mayor Agus. Saya butuh bantuan pasukan khusus Bapak. Ada percobaan pembunuhan di rumah sakit saya. Tutup semua akses keluar masuk Jakarta. Cari 2 wanita berpakaian perawat dengan ciri-ciri berikut. Dan satu lagi. Jemput Mama Ratna di rumahnya sekarang. Bawa dia ke gudang tua di pelabuhan Tanjung Priok. Saya akan mengadilinya sendiri malam ini. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan Adrian sang miliarder baik hati itu, kini telah berubah menjadi iblis demi melindungi bidadarinya yang sekarat. Malam itu, langit Jakarta seolah ikut marah. Kilat menyambar-nyambar di angkasa, membelah kegelapan malam yang pekat. Di dalam ruang isolasi ICU Rumah Sakit Medistra, tubuhku terbaring lemah tak berdaya. Dikelilingi mesin-mesin canggih yang berbunyi ritmis. Menjaga nyawaku agar tidak lepas lagi dari raga. Proses cuci darah atau hemodialisis sedang berlangsung. Darahku disedot keluar lewat selang. Masuk ke dalam mesin pencuci racun. Lalu dimasukkan kembali ke tubuhku. Rasanya dingin, sakit, dan melelahkan. Setiap tetes darah yang berputar seolah membawa pergi sisa-sisa tenagaku. Tapi rasa sakit di tubuhku tidak sebanding dengan rasa takut di hatiku. Bukan takut mati, tapi takut ditinggalkan. Mas Adrian sudah pergi 2 jam yang lalu. Setelah memastikan kondisiku stabil di tangan Dokter Tan, dia mencium keningku lama sekali. Membisikkan janji bahwa dia akan kembali membawa keadilan. Aku tidak melihat langsung apa yang terjadi di luar sana. Tapi belakangan aku tahu. Malam itu, Mas Adrian berubah menjadi sosok yang paling ditakuti di seluruh Jakarta. Dia bukan lagi CEO muda yang ramah. Dia adalah badai yang siap menghancurkan apa saja yang menghalangi jalannya. Izinkan aku menceritakan apa yang terjadi malam itu berdasarkan apa yang diceritakan Mas Iman, sopir setia Mas Adrian. Pukul 11 malam. Di sebuah gudang peti kemas tua di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Angin laut berhembus kencang membawa aroma garam dan karat besi. Tempat itu sepi, gelap, dan mencekam. Hanya diterangi lampu sorot mobil-mobil hitam yang parkir melingkar. Di tengah lingkaran cahaya itu, 3 orang wanita berlutut di atas tanah berpasir dengan tangan terikat. 2 orang perawat palsu yang tadi menyuntikkan racun padaku. Dan satu lagi, Nyonya Ratna, ibu tiri Mas Adrian yang sombong itu. Kini dia tidak lagi terlihat anggun. Rambut sasarannya berantakan. Mascaranya luntur karena menangis ketakutan. Gaun mahalnya kotor terkena debu gudang.
Mas Adrian berdiri di hadapan mereka. Dia sudah mengganti kemeja putihnya yang terkena darahku dengan kemeja hitam legam. Wajahnya datar. Dingin sedingin es kutub. Di belakangnya berdiri 10 orang pria berbadan tegap dengan seragam hitam taktis. Pasukan khusus yang dia panggil. Ampun Adrian. Mama hilaf. Mama tidak bermaksud membunuh dia. Mama cuma mau kasih pelajaran biar dia pergi. Ratap Nyonya Ratna. Suaranya gemetar kalah oleh deburan ombak. Mas Adrian tidak menjawab. Dia melangkah pelan mendekati ibu tirinya. Suara sepatu kulitnya yang menghentak tanah terdengar seperti hitungan mundur kematian. Hilaf, kata Mama. Suara Mas Adrian pelan tapi menusuk. Racun arsenik dosis tinggi. Itu bukan hilaf MA. Itu pembunuhan berencana. Kalau Rara tidak punya keinginan hidup yang kuat, dia sudah mati sekarang. Dan Mama tahu, kalau Rara mati, separuh jiwaku juga ikut mati. Adrian berjongkok, menatap mata wanita yang membesarkannya dengan kepalsuan selama 20 tahun itu. Kenapa MA? Kenapa harus Rara? Dia tidak punya apa-apa. Dia cuma gadis malang yang kakinya hampir busuk. Kenapa Mama tega sekali? Karena dia akan merebut semuanya darimu Adrian. Teriak Nyonya Ratna histeris. Kalau kamu menikah dengan gembel itu, kamu akan jadi bahan tertawaan rekan bisnis kita. Saham perusahaan akan anjlok. Dan jatah warisan adik-adikmu akan berkurang. Mama lakukan ini demi keluarga kita. Pelak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Nyonya Ratna. Tapi bukan Mas Adrian yang menampar, melainkan seorang pengacara tua yang baru saja turun dari mobil lain. Itu Pak Haris, pengacara kepercayaan almarhum Papa Mas Adrian. Cukup Ratna, bentak Pak Haris. Pak Haris menyerahkan sebuah map biru kepada Mas Adrian. Mas Adrian membukanya. Membacanya sekilas di bawah sorot lampu mobil. Lalu tersenyum miring. Senyum yang mengerikan. Mama bilang demi warisan. Baiklah, kita bicara soal warisan. Mas Adrian melempar berkas itu ke wajah Nyonya Ratna. Kertas-kertas berhamburan tertiup angin laut. Mulai detik ini, semua aset atas nama Mama. Rumah di Pondok Indah, villa di Puncak, mobil-mobil mewah, dan deposito di bank. Semuanya saya bekukan. Ternyata Papa sudah tahu kelakuan busuk Mama sejak dulu. Di surat wasiat asli yang dipegang Pak Haris, tertulis jelas. Jika Mama terbukti melakukan tindak kriminal atau membahayakan nyawa saya, maka hak waris Mama dan anak-anak Mama dicabut 100%. Jatuh miskin. Mata Nyonya Ratna melotot. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Tidak. Itu bohong. Kamu tidak bisa lakukan ini Adrian. Anak-anakku butuh makan. Silakan cari makan sendiri. Seperti Rara mencari makan di tong sampah. Biar kalian rasakan bagaimana rasanya dihina dunia karena tidak punya uang. Mas Adrian berdiri tegak. Dia memberi isyarat pada Mayor Agus, komandan pasukan itu. Bawa mereka ke kantor polisi. Serahkan bukti CCTV rumah sakit dan botol racun itu. Pastikan mereka membusuk di penjara seumur hidup dengan pasal percobaan pembunuhan berencana. Saya tidak mau melihat muka mereka lagi di Jakarta. Adrian. Jangan Adrian. Mama mohon. Mama minta ampun. Teriakan Nyonya Ratna yang diseret masuk ke mobil polisi tenggelam oleh suara sirine yang menyayat malam. Mas Adrian tidak menoleh sedikitpun. Dia berdiri mematung di dermaga, menatap laut lepas yang gelap. Mas Iman bilang. Saat itu dia melihat bahu Mas Adrian bergetar. CEO yang ditakuti itu menangis lagi. Menangisi nasibnya yang punya keluarga tapi seperti musuh. Dan menangisi wanitanya yang sedang bertaruh nyawa di rumah sakit. Kembali ke ruang ICU. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Proses cuci darah sudah selesai. Racun di tubuhku sudah berkurang drastis. Kesadaranku mulai pulih sepenuhnya. Tapi tubuhku rasanya remuk redam. Pintu ruang isolasi terbuka. Mas Adrian masuk. Dia masih memakai kemeja hitam itu. Wajahnya lelah. Tapi matanya langsung mencari mataku. Ra. Panggilnya lembut. Dia berlari kecil ke samping ranjangku.
langsung menggenggam tanganku yang dingin. Mas sudah pulang? Tanyaku lemah. Sudah, Ra. Semuanya sudah selesai. Orang jahat itu tidak akan mengganggumu lagi. Sekarang kamu aman. Kita aman. Aku tersenyum tipis. Bersyukur. Tapi senyumku hilang saat melihat Dokter Tan masuk menyusul Mas Adrian. Wajah dokter itu serius sekali. Dia membawa hasil röntgen dan hasil lab terbaru. Pak Adrian. Nona Rara. Kita harus bicara serius. Kata Dokter Tan. Jantungku berdegup kencang lagi. Firasat buruk itu datang lagi. Ada apa, Dok? Bukankah racunnya sudah hilang? Tanyaku panik. Benar. Racunnya sudah tertangani. Tapi ada masalah baru. Efek racun tadi sempat membuat aliran darah ke kaki kanan Nona Rara berhenti total selama beberapa menit saat henti jantung. Lalu, tanya Mas Adrian tegang. Jaringan di betis bawah sudah mati total. Nekrosis. Dan bakterinya mulai menyebar naik ke lutut. Kita tidak bisa menunggu obat antibiotik bekerja lagi. Waktunya sudah habis. Maksud dokter. Dokter Tan menghela napas berat. Menatapku dengan tatapan kasihan. Kita harus operasi amputasi sekarang juga. Pagi ini. Sebelum matahari terbit. Kalau ditunda sampai siang. Infeksi akan sampai ke paha dan pinggul. Itu akan mengancam nyawa. Duar. Dunia runtuh untuk ketiga kalinya. Dan kali ini tidak ada harapan. Tidak ada mukjizat. Vonis sudah dijatuhkan. Kakiku harus dipotong. Aku menangis histeris. Menggeleng-gelengkan kepala kuat-kuat. Enggak mau. Dokter jahat. Mas Ian tolong. Jangan biarkan dia potong kaki Rara. Rara mau jalan, Mas. Rara mau jadi istri yang sempurna buat Mas. Kalau Rara buntung, Rara jelek, Mas pasti malu punya istri cacat. Ra, dengar aku. Mas Adrian memelukku erat. Menahan tubuhku yang meronta. Air matanya jatuh membasahi wajahku. Aku tidak pernah peduli fisik kamu, Ra. Mau kamu punya kaki satu. Mau kamu tidak punya kaki sekalipun. Kamu tetap Rara penyelamat hidupku. Kamu tetap bidadariku. Aku mencintai hatimu, Ra. Bukan kakimu. Tapi Rara malu, Mas. Rara takut. Rara enggak bisa menari lagi. Rara enggak bisa lari-lari lagi. Rara cacat seumur hidup. Sayang. Dengar. Suara Mas Adrian tegas namun penuh kasih. Kaki bisa diganti dengan kaki palsu yang canggih. Teknologi sekarang hebat, Ra. Kamu bisa jalan lagi. Bisa lari lagi. Aku akan belikan kaki palsu terbaik di dunia buat kamu. Tapi nyawa kamu tidak ada gantinya. Kalau kamu pergi, aku sama siapa, Ra? Aku menatap mata Mas Adrian dalam-dalam. Mencari kebohongan di sana. Tapi nihil. Yang ada hanya ketulusan dan cinta yang begitu besar. Dia rela menerima segala kekuranganku. Dia rela merawat wanita cacat sepertiku. Apa Mas Ian janji enggak akan tinggalin Rara? Isaku. Demi Allah, Ra. Sampai napas terakhirku. Aku akan jadi kaki buat kamu. Aku akan gendong kamu kemana saja kamu mau. Kita nikah ya. Begitu kamu keluar dari ruang operasi. Kita nikah. Kata-kata itu meruntuhkan pertahananku. Di tengah aroma kematian ruang ICU. Mas Adrian melamarku. Melamar wanita yang sebentar lagi akan kehilangan kakinya. Aku mengangguk pelan. Pasrah. Ikhlas. Ya sudah, Mas. Potong saja. Asalkan Rara bisa terus sama Mas Ian. Dokter Tan mengangguk hormat. Dia segera memerintahkan perawat untuk menyiapkan ruang operasi darurat. Baik. Kita lakukan operasi amputasi bawah lutut pukul 3 pagi ini. Mohon Pak Adrian tanda tangan persetujuan tindakan medis. Mas Adrian menandatangani kertas itu dengan tangan gemetar. Itu adalah tanda tangan terberat dalam hidupnya. Tanda tangan yang merelakan sebagian tubuh orang yang dicintainya hilang selamanya. 1 jam kemudian, aku didorong masuk ke ruang operasi yang dingin dan terang benderang. Lampu operasi bulat besar di atas kepalaku terlihat menyilaukan. Dokter bius menyuntikkan obat tidur ke infusku. Mas Adrian tidak boleh masuk. Dia hanya bisa mengantar sampai pintu batas suci.
Dia mencium keningku sekali lagi. Berjuanglah, Ra. Aku tunggu di depan pintu. Jangan lama-lama tidurnya ya. Aku tersenyum getir. Mataku mulai berat. Pandanganku kabur. Suara dokter dan perawat terdengar menjauh. Dalam detik-detik terakhir kesadaranku, aku berdoa. Ya Allah, ambillah kakiku sebagai penggugur dosa-dosaku. Tapi tolong, biarkan aku bangun lagi untuk melihat wajah Mas Ian. Karena dia adalah satu-satunya kebahagiaan yang aku punya di dunia yang kejam ini. Dan kegelapan pun menelan aku bulat-bulat. Membawa pergi rasa sakit. Membawa pergi kakiku. Menuju takdir baru yang entah akan seperti apa bentuknya. Apakah Rara yang baru akan sanggup menghadapi dunia dengan satu kaki? Atau justru ini awal dari keajaiban lain yang disiapkan Allah? Hanya waktu yang bisa menjawab. Di balik pintu ruang operasi yang tertutup rapat itu, nasibku sedang dipertaruhkan. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden jendela kamar rawat inap. Menghangatkan wajahku yang masih terasa kebas sisa obat bius. Aku mengerjapkan mata perlahan. Menyesuaikan pandangan dengan cahaya terang itu. Hal pertama yang aku cari bukan air minum. Bukan juga wajah Mas Adrian. Tapi kakiku. Tanganku meraba ke bawah selimut dengan gemetar. Jantungku berdegup kencang. Menanti vonis takdir yang sudah dijatuhkan semalam. Tanganku menyentuh paha kanan. Masih ada. Turun ke lutut. Masih ada. Turun sedikit ke bawah lutut. Dan kosong. Tanganku menyentuh ruang hampa. Selimut itu terasa datar. Tidak ada lagi gundukan punggung kaki. Tidak ada lagi jari-jari kaki yang bisa aku gerakkan. Kakiku hilang. Separuh kakiku benar-benar hilang. Ah! Kakiku. Kakiku mana? Jeritan pilu itu meluncur begitu saja dari tenggorokanku. Merobek keheningan pagi rumah sakit. Aku menyingkap selimut dengan kasar. Dan di sana, terbalut perban tebal yang masih ada rembesan darah merah segar. Ujung kakiku kini tumpul. Berakhir hanya beberapa sentimeter di bawah lutut. Aku menangis meraung-raung. Memukuli kakiku yang buntung itu. Rasanya sakit. Tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih parah. Aku cacat. Aku benar-benar cacat sekarang. Rara si gelandangan pincang kini resmi menjadi Rara si wanita berkaki satu. Ra. Sayang. Tenang, Ra. Mas Adrian yang tertidur di sofa langsung melompat bangun. Dia berlari memelukku. Menahan tanganku yang memukuli diri sendiri. Lihat aku, Ra. Lihat aku. Kamu masih hidup. Kamu selamat. Itu yang paling penting. Enggak, Mas. Rara jelek. Rara monster. Lihat ini, Mas. Potong saja sekalian nyawa Rara. Buat apa hidup kalau cuma jadi beban? Teriakku histeris di pelukan Mas Adrian. Mas Adrian tidak menjawab dengan kata-kata. Dia justru melakukan hal yang membuat tangisku terhenti seketika. Dia menunduk dan mencium ujung perban kakiku yang buntung itu. Dia menciumnya lama sekali. Tanpa rasa jijik. Tanpa keraguan. Air matanya jatuh membasahi perban putih itu. Demi Allah, Ra. Bagi aku ini bukan cacat. Ini adalah tanda perjuangan kamu. Ini adalah bukti kalau istriku adalah wanita paling kuat di dunia. Aku mencintai bagian ini sama besarnya dengan aku mencintai matamu, bibirmu, dan hatimu. Kata-kata itu meluluhkan tembok pertahananku. Aku menangis lagi. Tapi kali ini tangisan pasrah. Mas Adrian memelukku erat. Membiarkan aku menumpahkan segala duka cita atas hilangnya bagian tubuhku. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang berbeda. Bukan lagi neraka kelaparan. Tapi neraka adaptasi. Rasa sakit phantom pain sering menyerangku. Rasanya jari jempol kakiku yang sudah dibuang itu gatal atau kram. Padahal kakinya sudah tidak ada di sana. Itu siksaan mental yang luar biasa. Tapi Mas Adrian menepati janjinya. Dia tidak pernah meninggalkanku sedetik pun. Dia memindahkan kantornya ke ruang rawat inapku. Dia menyuapiku makan. Membantu aku buang air. Bahkan dia belajar cara merawat luka amputasi dari perawat. 3 bulan berlalu. Lukaku sembuh sempurna.
Mas Adrian mendatangkan ahli kaki palsu atau prostetik terbaik dari Jerman. Kaki palsu itu canggih, ringan, dan warnanya menyerupai kulit asli. Tapi tetap saja, itu benda mati. Hari pertama aku belajar jalan pakai kaki palsu adalah hari yang penuh air mata. Aku jatuh bangun ratusan kali di ruang fisioterapi. Lututku lecet. Pangkal kakiku sakit karena tergesek soket kaki palsu. Aku nggak bisa, Mas. Sakit. Rara nyerah. Rara pakai kursi roda saja seumur hidup. Rengekku putus asa saat terjatuh untuk kesekian kalinya. Mas Adrian berlutut di depanku. Dia tidak membantuku berdiri. Dia malah merentangkan tangannya. Ayo, Ra. 1 langkah lagi. Kejar aku. Kalau kamu bisa jalan sampai pelukanku, kita nikah minggu depan. Tawaran itu menggiurkan. Tapi kakiku rasanya seperti ditusuk jarum. Aku menatap mata Mas Adrian yang penuh harap. Aku tidak boleh mengecewakan dia. Aku menarik napas panjang. Mengumpulkan sisa tenaga. Bismillah. Aku berdiri perlahan. Menyeimbangkan tubuh. Kaki kiriku melangkah. Lalu kaki kanan palsuku mengayun kaku. Cep, cep, cep. 3 langkah. Aku limbung. Tapi Mas Adrian dengan sigap menangkapku. Mendekapku erat dalam pelukan hangatnya yang selalu menjadi rumah bagiku. Kamu berhasil. Kamu hebat. Kita nikah, Ra. Kita nikah minggu depan. Bisiknya di telingaku. 6 bulan kemudian. Hari yang ditunggu-tunggu itu tiba. Bukan di gedung mewah tertutup. Mas Adrian memilih pelataran hutan kota Senayan, Jakarta sebagai lokasi akad nikah kami. Tempat itu indah sekali. Taman hijau terbuka dengan latar belakang gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang megah. Simbol perpaduan antara kesederhanaan alam dan kemewahan kota. Persis seperti kisah cinta kami. Tamu undangan yang datang bukan orang sembarangan. Pejabat negara, artis papan atas, dan rekan bisnis Mas Adrian dari seluruh dunia. Semuanya memakai pakaian terbaik mereka. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di parkiran. Aku duduk di ruang rias pengantin wanita. Jantungku berdegup tidak karuan. Di cermin besar itu, aku melihat pantulan seorang putri raja. Gaun pengantin berwarna putih bersih bertabur kristal Swarovski membalut tubuhku yang kini sudah berisi dan sehat. Hijab putih menutupi kepalaku dengan anggun. Wajahku dirias natural namun bercahaya. Tidak ada lagi jejak Rara si gembel kusam. Tapi di balik gaun indah yang menjuntai panjang itu, tersembunyi kaki besi yang menjadi penopang hidupku. Ra, kamu siap? Siska masuk ke ruangan. Tunggu. Bukan Siska si pengkhianat. Tapi Siska sepupu jauh Mas Adrian yang menjadi pendampingku. Siska si pengkhianat dan pacarnya sudah ditangkap polisi di Surabaya 2 bulan lalu berkat tim pemburu Mas Adrian. Mereka sekarang mendekam di penjara. Menikmati karma atas uang haram yang mereka curi dariku. Aku mengangguk gugup. Siap, Mbak. Tapi aku takut jatuh pas jalan ke pelaminan nanti. Jangan takut. Ada Mas Adrian yang menunggu di sana. Dan ada kejutan buat kamu. Pintu ruangan dibuka lebar. Suara alunan musik hadroh modern yang merdu terdengar mengalun syahdu. Sholawat Nabi dikumandangkan dengan indah oleh grup nasyid terkenal. Menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Aku didorong menggunakan kursi roda sampai ke ujung karpet merah. Di sana, di ujung jalan sana, berdiri sebuah pelaminan megah penuh bunga mawar putih dan melati. Dan di tengahnya, berdiri pangeranku, Mas Adrian. Dia memakai beskap putih senada dengan peci hitam. Gagah, tampan, dan bercahaya. Saat melihatku, matanya berkaca-kaca. Dia tidak menunggu di meja akad. Dia berjalan menuruni pelaminan. Berjalan menyusuri karpet merah panjang itu untuk menjemputku. Tamu undangan berbisik-bisik kagum. Biasanya pengantin pria menunggu. Tapi Adrian Hanggoro melanggar semua adat demi wanitanya. Dia sampai di depanku. Berlutut dengan 1 kaki. Bidadariku sudah sampai. Katanya lembut. Mas Adrian mengulurkan tangannya. Mau jalan sama aku? Atau mau aku gendong sampai meja akad? Aku menatapnya.
lalu menatap ratusan tamu yang hadir. Aku ingin dunia melihat bahwa istri Adrian Hanggoro bukan wanita lemah. Aku mau jalan, Mas. Mas Adrian tersenyum bangga. Dia membantuku berdiri dari kursi roda. Tamu undangan menahan napas. Mereka tahu kondisiku. Berita tentang CEO menikahi gadis amputasi sudah viral di mana-mana. Aku menggenggam lengan Mas Adrian erat-erat, menjadikannya tumpuan. Musik sholawat mengalun semakin syahdu. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Kami mulai berjalan. Langkahku pelan. Sedikit pincang. Bunyi klek pelan dari engsel kaki palsuku terdengar samar. Tapi bagiku itu adalah irama kemenangan. Setiap langkah terasa berat. Keringat dingin mengucur di punggungku. Gaun yang berat ini menyulitkan gerak kaki palsuku. Di pertengahan jalan, kaki palsuku tersangkut sedikit di lipatan karpet tebal. Aku oleng. Nyaris jatuh ke depan. Ah! Pekiku tertahan. Tamu undangan memekik kaget. Beberapa berdiri dari kursi. Tapi tangan kekar Mas Adrian menahan tubuhku dengan kokoh. Dia tidak membiarkanku menyentuh lantai. Dia menatapku tenang. Mengangguk meyakinkan. Aku pegang Kamura. Terus jalan. Jangan takut. Kami melanjutkan langkah. Sampai akhirnya tiba di depan meja akad. Di sana sudah duduk Pak Penghulu dan Wali Hakim. Karena Bapak sudah tiada. Dan aku tidak punya kerabat laki-laki lain. Prosesi ijab kabul dimulai. Suasana hening hikmat. Angin sore Jakarta berhembus pelan menerbangkan ujung hijabku. Mas Adrian menjabat tangan Pak Penghulu dengan mantap. Saudara Adrian Hanggoro bin Haryo Hanggoro. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Rara binti Rohim dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Uang tunai 1 miliar rupiah. Dan 1 buah kaki palsu emas bertahta berlian. Dibayar tunai. Aku terkesiap. Kaki palsu emas. Aku menoleh ke arah kotak kaca yang dibawa pengiring. Di sana, ada sebuah kaki palsu cadangan yang dibuat sangat indah. Dilapisi emas murni dengan ukiran bunga dan butiran berlian. Mas Adrian tidak pernah cerita soal ini. Saya terima nikah dan kawinnya Rara binti Rohim dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara Mas Adrian lantang. Menggelegar. Tanpa keraguan sedikitpun. Satu tarikan napas yang mengubah statusku dari gelandangan sebatang kara menjadi nyonya besar. Menjadi istri yang sah. Sah. Tanya penghulu pada saksi. Sah. Sah. Alhamdulillah. Gema kata sah itu disambut dengan doa dan air mata bahagia. Aku mencium punggung tangan Mas Adrian. Suamiku. Imamku. Dia mencium keningku lama sekali. Di bawah hujan kelopak mawar putih yang dilemparkan para tamu. Malam itu, di pesta resepsi, Mas Adrian naik ke atas panggung. Dia mengambil mikrofon. Lampu sorot mengarah padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa Adrian Hanggoro memilih gadis desa yang cacat sebagai istri? Kenapa tidak memilih model atau anak pejabat? Mas Adrian menatapku yang duduk di kursi pelaminan. Jawabannya sederhana. Karena saat saya sempurna, semua orang mencintai uang saya. Tapi saat saya menjadi sampah 15 tahun lalu, hanya wanita ini yang mencintai nyawa saya. Dan soal kakinya, Mas Adrian berjalan mendekatiku. Mengangkat sedikit gaunku agar kaki palsuku terlihat oleh semua orang. Kaki ini adalah kaki terindah di dunia. Kaki ini yang berjalan ribuan kilometer mencari keadilan. Kaki ini yang menahan sakit demi bertahan hidup. Ketidaksempurnaan istri saya adalah kesempurnaan di mata saya. Karena cinta tidak butuh fisik yang lengkap. Cinta hanya butuh hati yang tulus menerima. Tepuk tangan gemuruh membahana. Banyak tamu wanita yang menyeka air mata mereka. Mas Adrian mengulurkan tangannya padaku. Boleh saya minta dansa pertama ini? Nyonya Adrian. Aku tersenyum malu. Tapi Rara kaku mas jalannya. Tidak apa-apa. Taruh kakimu di atas kakiku. Biar aku yang menuntun langkahmu. Aku berdiri. Mas Adrian meletakkan kakiku di atas sepatu kulitnya. Dia memeluk pinggangku erat.
Kami berdansa pelan mengikuti irama musik romantis. Berputar-putar di bawah cahaya rembulan. Tanpa rasa sakit. Tanpa rasa minder. Malam itu, aku sadar satu hal. Allah tidak mengambil kakiku karena benci. Allah mengambil kakiku untuk menggantinya dengan sayap. Dan sayap itu bernama Adrian. Rara si gelandangan sudah mati di trotoar itu. Kini yang hidup adalah Rara si wanita paling bahagia di dunia. Dan meski jalanku pincang, aku akan terus berjalan di samping Mas Adrian. Menuju surga yang kami bangun bersama. Tamat.